Season kedua dimulai dari Jiu yang memasuki sebuah gate. Di dalam gate tersebut, Jiu terlihat sedang menghadapi beberapa monster golem kecil dan golem raksasa yang merupakan bos dari gate ini bernama Crusade. Untuk melawan para monster tersebut, Jiu ditemani oleh dua pedang egonya. Yang pertama bernama Lo, merupakan raja dari semua pedang kegelapan dan iblis, dan yang kedua bernama Eli, merupakan pedang raja dari semua pedang cahaya. Lalu dengan kemampuan haste dari sepatu Hermes, Jiu menerobos rombongan golem kecil dan mencoba untuk mendekati bos dari gate ini. Ketika Jiu sudah sampai di hadapan Crusade, Jiu pun melompat ke atas. Alhasil Crusade pun mencoba untuk menangkap Jiu dengan keempat tangannya, namun Jiu langsung merespon dengan mengeluarkan skill pamungkasnya yang bernama Death. Aura Death tersebut pun melapisi pedang Lo, dan kemudian Jiu langsung menebas tubuh Crusade yang pada akhirnya Crusade pun berhasil dikalahkan. Setelah itu skill Cannibalism Lo pun aktif, di mana Crusade dimakan dan diubah menjadi pecahan jiwa ego. Diperlihatkan pada saat ini Lo telah mencapai level 99, sedangkan pedang Eli mencapai level 96. Setelah menyelesaikan gate ini, Jiu pun langsung keluar dari gate, di mana Jiu langsung disambut oleh beberapa petugas di sekitar daerah tersebut. Sambil memanggil Jiu dengan sebutan Tuhan Morningstar, ia mengucapkan selamat kepada Jiu atas kerja kerasnya karena telah berhasil menaklukkan gate ini. Selain itu, ia bertanya apakah Jiu ingin menjual semua kristal yang ia dapatkan kepada asosiasi player. Jiu menjawab tidak usah, dikarenakan ia ingin menggunakan kristal tersebut. Selain itu, Jiu meminta kepada petugas tersebut untuk tidak memanggilnya dengan sebutan Morningstar, tapi tetap saja petugas tersebut masih memanggil Jiu dengan nama Morningstar dan memasang wajah yang sangat senang karena ia sangat mengidolakan Jiu. Lalu Jiu pun memberikan tasnya kepada Sunghon untuk ditaruh di dalam mobil. Sunghon memberitahukan bahwa adik Jiu baru saja menelpon. Jiu bertanya kenapa adiknya menelpon. Sunghon menjawab kalau ia juga tidak tahu, tapi yang jelas adiknya Jiu terdengar seperti mencari sesuatu. Karena itulah Jiu pun langsung menelpon Nayun. Telah diangkat, Nayun langsung berteriak untuk menanyakan di mana Rain. Dengan nada yang marah-marah, Nayun bertanya kenapa Jiu terus-terusan membawa Rain. Jiu pun beralasan kalau ia membawa Rain ke dokter hewan untuk vaksinasi. Namun sayangnya Nayun tidak percaya karena baru minggu kemarin Rain sudah divaksinasi. Dalam seketika wajah Jiu langsung pucat dikarenakan ia sudah tidak bisa memikirkan alasan lain. Jiu sangat menyesal karena telah memperkenalkan Rain sebagai anak anjing kepada Nayun. Lo mengejek Jiu kalau itu adalah karma yang harus ia terima. Maka dari itu Jiu pun beralasan kepada Nayun kalau pada saat ini ia sedang sibuk dan akan membicarakan hal itu nanti saja. Setelah itu Jiu pun langsung mematikan teleponnya ketika Nayun masih mengomel kepadanya. Pada saat di dalam mobil, Sunghon bertanya kepada Jiu ia mau pergi kemana. Dengan wajah yang lemas, Jiu meminta kepada Sunghon untuk menurunkan dirinya di depan rumah tetangganya saja. Mendengar kata rumah tetangga, Sunghon bertanya bukankah itu cuma rumah kosong yang ia beli setelah mereka memastikan eksperimen gate akan dilakukan di area sana. Sunghon curiga kalau Jiu mulai tinggal satu atap dengan Demon King, namun Jiu meminta kepadanya untuk berhenti membicarakan hal itu karena mungkin Sunghon akan mendapatkan masalah dari Demon King. Jiu pun menjelaskan bahwa baru-baru ini terdapat seseorang yang baru saja pindah ke samping rumahnya. Pada akhirnya Sunghon menurunkan Jiu ke depan rumah tetangganya, yang mana rumah tersebut terlihat cukup mewah. Ketika Jiu memencet bel rumah tersebut, tetangganya pun langsung keluar dan menghampiri Jiu. Ternyata sosok tetangga Jiu adalah Huang. Scene pun berganti ke sebelumnya, di mana Cassian sedang melakukan ritual yang dibantu oleh Baal untuk membangkitkan Huang. Ketika Jiu membuka matanya, ia melihat ego yang merupakan Huang. Namun anehnya tubuh fisik Huang tidak ada yang berbeda ketika ia masih hidup. Hal ini pun membuat Jiu bertanya-tanya apakah Huang yang ada di depannya merupakan yang sama seperti dirinya yang dulu atau tidak. Lalu tiba-tiba sebuah notifikasi mengatakan bahwa Guardian telah turun. Jiu pun bertanya-tanya apa itu Guardian. Kemudian notifikasi lainnya pun muncul yang meminta kepada Jiu untuk memilih wilayah yang akan dilindungi oleh Guardian, dan sebuah map pun muncul di hadapan Jiu. Menurut Lo dan Eli, itu merupakan mana map yang menunjukkan peta dari wilayah sekitar. Sistem memberitahukan apabila Jiu ingin memilih Guardian yang melindungi wilayah kecil akan mempunyai defense yang kuat, sedangkan apabila Jiu memilih Guardian yang melindungi wilayah besar akan mempunyai defense yang lemah. Karena masih ingin mencoba-coba, Jiu pun mengatakan kalau ia memilih wilayah dalam radius 500 meter dari rumahnya. Alhasil sistem pun langsung mengunci permintaan tersebut. Sementara itu di sisi lainnya, Huang terlihat kebingungan. Ia tidak menyangka kalau Jiu benar-benar berhasil menghidupkan dirinya. Mengetahui bahwa Huang mengenali dirinya, Jiu pun langsung menghampirinya. Huang bertanya kepada Jiu bagaimana kondisi cucunya yang bernama Minso. Jiu meminta kepada Huang untuk tidak perlu khawatir, soalnya Minso sedang tidur di rumahnya. Mendengar hal itu, Huang pun langsung merasa lega dan menangis. Huang sangat berterima kasih kepada Jiu karena telah menjaga Minso dengan baik, dan bahkan mereka diberikan tempat tinggal. Huang mengungkapkan kalau ia sangat bingung bagaimana cara dirinya untuk membalas budi kepada Jiu. Namun Jiu menjawab kalau Huang tidak perlu sungkan, soalnya ia juga telah menerima banyak bantuan dari Huang yang telah memberikan Rain, Hermes, dan Oberon. Dikarenakan dirinya tidak melihat Minso, Jiu pun bertanya bagaimana kabarnya Minso. Huang menjawab kalau Minso sedang tidur karena belakangan ini Minso sudah kelelahan. Menurut Jiu, Minso kelelahan mungkin dikarenakan ia memahat semalaman waktu itu. Jiu merasa bingung dari mana tenaga tersebut datang di dalam tubuh kecilnya itu, sampai-sampai Jiu tidak bisa menghentikannya. Huang mengungkapkan bahwa pada saat ini ingatan dari Minso perlahan mulai kembali, tapi ingatan ayahnya masih belum, walaupun tidak begitu berguna. Di saat Huang membicarakan mengenai ayahnya Minso, tiba-tiba Jiu pun baru teringat akan sesuatu, dan Jiu mencoba untuk memberitahukan kepada Huang bahwa ayah Minso telah dicuci otak oleh seseorang. Namun ternyata Huang telah mengetahuinya, tapi bagi Huang kenyataan di mana ayah Minso yang mencoba
mencoba untuk membunuhnya dan membunuh Minso tidak akan hilang. Huang berpendapat apabila ayah Minso bisa dicuci otak oleh sesuatu yang seperti itu, hal itu mengartikan bahwa ayah Minso memiliki ambisi yang terkubur di dalam hatinya. Lo pun juga setuju dengan pendapat Huang. Lo menjelaskan meski Andreas adalah salah satu 72 Archdemon, tapi seorang keturunan Paimon takkan tergoda semudah itu meski dia memiliki sedikit darah manusia, dan itulah yang ingin dibicarakan oleh Huang. Sementara itu Jiu merasa penasaran bagaimana Huang bisa mendengar suaranya Lo. Lo menjawab hal itu wajar saja soalnya Huang sudah menjadi egonya Jiu yang sekarang. Mengetahui hal itu, Brunhard pun langsung menyapa Huang, yang mana Huang merupakan pencipta dirinya. Brunhard mengungkapkan kalau ia sudah lama ingin berbicara kepada ayahnya yaitu Huang. Huang menjawab kalau ia juga tidak bisa percaya bahwa sekarang dirinya bisa berbicara dengan alat yang ia buat. Huang pun meminta kepada Brunhard untuk tunggu sebentar dikarenakan ia masih memiliki sesuatu yang penting harus dibicarakan dengan Jiu. Brunhard pun menjawab kalau ia akan menunggu. Setelah itu raut wajah Huang pun berubah. Huang mengungkapkan kalau ia pada saat ini sudah tidak bisa membuat perlengkapan ego seperti dulu. Mendengar hal itu Jiu pun langsung syok. Huang memberitahukan terdapat suatu hal lagi yang Guild Karvan ingin incar di bengkelnya, yaitu peninggalan Paimon. Selama ini Huang telah menjaga peninggalan Paimon sebagai guardian. Mendengar penjelasan Huang, Lo telah menduganya bahwa Huang memiliki kemampuan guardian. Menurut Huang, peninggalan Paimon merupakan satu-satunya harta yang dimilikinya, dan bahkan Paimon sendiri. Menurut Lo, hal itu sangatlah konyol di mana sesuatu yang seberharga itu jatuh ke tangan Guild Karvan. Namun menurut Huang itu tidak akan menjadi masalah untuk sekarang, yang mana peninggalan itu hanya bisa digunakan oleh keturunannya saja, yaitu putranya dan cucunya. Tapi masalah terbesar Huang pada saat ini adalah ia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk Jiu. Jiu menjawab hal itu tidak masalah, soalnya apa yang diberikannya kepada Huang pada saat ini hanya sebatas untuk melunasi hutangnya atas item yang dibuat oleh Huang. Selain itu Huang juga bisa melindungi rumahnya sebagai guardian mulai saat ini. Lalu tiba-tiba Huang teringat akan sesuatu, di mana terdapat satu hal lagi yang ingin ia berikan kepada Jiu. Menurut Huang ini adalah sebuah harta yang bahkan Jiu akan sangat inginkan. Singkat cerita, Jiu diberikan sebuah kunci oleh Huang dan kunci tersebut digunakan untuk membuka ruang harta miliknya. Melihat dari penampilan tempat penyimpanan tersebut, Jiu merasa tidak yakin. Bahkan Lo dan Brunhard mengatakan kalau ia tidak merasakan adanya energi yang spesial dari ruangan tersebut. Sambil mendekati pintu masuk ruangan tersebut, Jiu bertanya-tanya sebenarnya harta apa yang dibicarakan Huang itu. Brunhard berpendapat mungkin saja di dalam sana terdapat sebuah permata indah, sedangkan Lo berpendapat bisa jadi itu item yang kuat. Jiu pun mulai membuka gembok dan membuka pintu dari ruangan tersebut. Ketika Jiu mencoba untuk mengintip, Jiu langsung dikejutkan dengan isi dari ruangan tersebut yang ternyata berisikan puluhan mobil sport, emas, dan kristal. Semua harta yang dimiliki Huang ini pun membuat Jiu sangat syok. Setelah melihat semua harta Huang, Jiu pun langsung pulang ke rumahnya. Sesampai di sana, Jiu dikejutkan oleh Demon King yang berpamitan ingin pergi bersama dengan Baal. Jiu bertanya kenapa mendadak seperti ini. Demon King menjawab bahwa ia sebenarnya ingin menetap di rumah Jiu lebih lama lagi, tapi situasinya telah berubah dikarenakan Andreas sudah mulai bergerak, jadi ia tidak bisa diam saja. Mendengar hal itu, Jiu merasa hal itu sangat disayangkan. Menurut Jiu, setelah tinggal bersama selama beberapa hari ini dengan mereka, Jiu merasa sedih akan kepergian mereka yang mendadak seperti ini. Tapi bohong, Demon King tidak percaya kalau Jiu sedih akan kepergian dirinya. Hal itu bisa dilihat dari raut wajah Jiu yang berusaha menahan wajah bahagianya. Setelah kepergian Demon King dan Baal, Jiu pun melanjutkan penaklukan menara, di mana Jiu pada saat ini telah mencapai lantai 34. Jiu dengan mudahnya membunuh seekor monster berbentuk bola yang bernama Devil Eye. Hasil penyerapan darah dari Devil Eye tersebut meningkatkan physical attack resistannya Lo. Lalu Jiu pun memasang wajah kegembiraannya, tapi terlihat menakutkan bagi Brunhard dan Ellie. Lo meminta kepada Jiu untuk berhenti tersenyum seperti itu. Lo sangat yakin kalau kebahagiaan Jiu ada hubungannya dengan harta yang diberikan oleh Huang sebelumnya. Jiu menjawab tentu saja, dikarenakan di sana terdapat 20 mobil import edisi terbatas, ditambah lagi item langka yang tidak mudah untuk didapatkan. Lo mengungkapkan bahwa item tersebut memang bisa dimengerti, tapi ia merasa aneh dengan Jiu yang sangat bahagia cuma karena beberapa mobil. Sudah kubilang mobil-mobil itu edisi terbatas. Lo, kau tidak memahami mimpi seorang pria ya, ungkap Jiu. Namun Jiu merasa khawatir bagaimana kalau terdapat seseorang yang mencuri harta tersebut. Terlebih lagi ruangan itu cuma digembok dengan sebuah kunci saja. Lo meminta kepada Jiu untuk tidak perlu khawatir, soalnya ruangan itu sudah dirawat oleh Huang sejak lama. Lo sangat yakin kalau pencuri tidak akan bisa masuk ke sana. Mendengar hal itu, Jiu merasa lega, namun tetap saja Jiu berpikir apakah lebih baik kalau ia menaruh harta-harta tersebut di dalam gate Brunhard saja. Menurut Lo itu adalah ide yang bagus, tapi ia berharap kalau Jiu bisa berfokus sekarang karena banyak monster Devil Eye yang telah respon sekarang. Lo menjelaskan bahwa kemampuan Andreas adalah api, ilmu berpedang, pemanggilan, dan ahli dalam physical attack. Karena itulah supaya Jiu bertahan melawannya, Lo harus menyerap darah Devil Eye sebanyak mungkin untuk meningkatkan physical attack resisten. Jiu pun mulai mengaktifkan kemampuan haste-nya dan melesat ke arah rombongan Devil Eye tersebut. Dengan sangat cepatnya Jiu mencincang-cincang Devil Eye tersebut hingga mati semua. Alhasil Lo yang menyerap semua darah mereka pun mendapatkan banyak status physical attack resisten dan kristal. Jiu mengungkapkan membunuh para Devil Eye terasa mudah, ia tidak merasa seperti pertarungan. Karena itulah Jiu bertanya kepada Lo apakah hanya melakukan ini sudah cukup. Lo menasehati kepada Jiu untuk tidak terburu-buru. Mereka harus mengumpulkan banyak status terlebih dahulu sebelum bergerak. Memikirkan masalah Andreas dan perjanjian Lee Seon Ho tentang batas waktu 1 tahun, Jiu merasa akan lebih cepat kalau
kalau mereka memanjat menara untuk menjadi lebih kuat. Menanggapi ide tersebut, Law pun mencoba untuk berpikir apakah saran tersebut tepat atau tidak. Lalu tiba-tiba Rain kembali dengan membawa seekor Devil Eye. Devil Eye tersebut pun mati dan menjatuhkan sebuah kristal. Kristal tersebut pun langsung dimakan oleh Rain. Jiu tidak menyangka kalau Rain juga akan bertambah kuat dengan memakan kristal. Namun menurut Law itu tidak terlalu efisien dan menyia-nyiakan kristal saja. Bagi Jiu itu tidak masalah selama Rain menyukainya. Jadi Jiu akan menganggapnya sebagai cemilan Rain saja. Jiu pun kemudian memerintahkan kepada Rain untuk memancing Devil Eye ke sini. Mendengar hal itu, Rain pun langsung pergi. Dari dalam hatinya, Jiu mengungkapkan itu benar, tidak perlu terburu-buru untuk menjadi kuat. Soalnya aku berbeda dari player yang lain. Selain itu, aku juga mengetahui kalau apa yang kulakukan adalah jalan terbaik yang bisa membuatku menjadi lebih kuat. Namun ketika Rain kembali dengan sangat terkejutnya, Rain memancing banyak sekali Devil Eye. Meski begitu, Jiu merasa kalau ia tidak punya pilihan lain untuk menghadapi semua Devil Eye tersebut. Jiu pun melapisi pedang Law dengan aura dead dan mulai menebas-nebasi semua Devil Eye tersebut hingga mati semua. Setelah itu kristal berjatuhan di mana-mana. Brownheart mengungkapkan bahwa kemampuan Law memang luar biasa. Bahkan menurutnya Law merupakan ego terkuat di antara ego lainnya. Mendengar pujian tersebut, Law pun tiba-tiba salah tingkah. Tampaknya matamu bagus juga, nak. Kemampuanmu juga tidak buruk, ungkap Law. Sementara itu Jiu kebingungan sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh kedua egonya ini. Kemudian Ellie pun tiba-tiba memanggil Jiu dikarenakan ia ingin mengatakan sesuatu kepada Jiu, tapi terpotong oleh seekor Devil Eye raksasa yang tiba-tiba muncul di atas kepala Jiu. Melihat ukuran Devil Eye tersebut, Jiu sangat yakin kalau Devil Eye itu adalah Guardian. Sambil mengaktifkan kemampuan sepatu Hermesnya, Jiu meminta maaf kepada Ellie dan memberitahukan kalau pembicaraan mereka akan dilanjutkan nanti saja. Jiu pun langsung melompat ke arah Guardian tersebut. Guardian tersebut pun merespon Jiu dengan membuka mulutnya lebar-lebar dan memakan Jiu. Namun dengan kemampuan Dead, Jiu melubangi tubuh dari Guardian tersebut dan menebasnya. Alhasil Guardian tersebut berhasil dikalahkan. Kemudian skill Cannibalism aktif dan mencoba untuk mengubah Guardian tersebut menjadi ego, tapi gagal dan pada akhirnya Guardian tersebut berubah menjadi pecahan ego. Setelah berhasil mengalahkan Guardian tersebut, Jiu pun berniat untuk melanjutkan pembicaraannya dengan Ellie. Namun lagi-lagi terganggu oleh sebuah notifikasi yang tiba-tiba muncul. Notifikasi tersebut mengatakan bahwa dikarenakan Law telah mencapai level 100, maka Law telah memenuhi syarat untuk berevolusi. Dan tiba-tiba pedang Law bereaksi dengan mengeluarkan cahaya merah. Law mengatakan kalau tubuhnya pada saat ini terasa aneh dan panas. Kemudian muncul notifikasi lainnya. Notifikasi tersebut berisikan syarat yang harus dipenuhi agar Law mendapatkan evolusi pertamanya. Mengetahui bahwa semua bahan yang diperlukan untuk evolusi sudah terpenuhi semua, Jiu pun menjelaskan satu persatu bahan tersebut. Mulai dari bagian tubuh Law di mana Jiu mendapatkannya pada saat ujian lantai 30 dengan melawan Law palsu. Mengingat bagian tubuh Law, Jiu pun bertanya-tanya kepada Ellie apakah bagian tubuh Ellie juga akan muncul di ujian lantai 40 nanti. Ellie menjawab kalau ia juga tidak yakin akan hal itu, tapi ada kemungkinan begitu. Yang kedua, kepingan ego dan jiwa yang menjadi ego. Untuk kepingan ego, Jiu mengumpulkannya dari dungeon sebelum pertarungannya melawan cabang guild Iron. Sementara itu untuk jiwa yang menjadi ego, Jiu sebenarnya memiliki 4 keping, yaitu Guild Master Smurf, Choi Min-sok, Madman Rhodes, Ayah Minso atau dikenal dengan nama Huang Chelsea, dan penjaga gate yang baru-baru ini Jiu bunuh yaitu Crusade. Jiu berpikir apabila ia harus menggunakan mereka sebagai evolusi Law, maka Jiu lebih memilih menggunakan 3 selain jiwanya Ayah Minso. Jiu tidak mengorbankan Ayah Minso dikarenakan ia percaya hari di mana ia akan membangkitkan Ayah Minso akan datang. Dan syarat terakhir adalah pecahan iblis dan darah monster. Pecahan iblis didapatkan dari setelah Jiu membunuh Guardian lantai 4 yaitu iblis Ferret. Sedangkan untuk darah monster dengan jumlah tanda tanya, Jiu menduga bahwa indikator tanda tanya tersebut dikarenakan jumlah darah monster yang telah diserap oleh Law sangatlah banyak. Jiu menjelaskan sampai saat ini sudah 5 ego yang berhasil teregofikasi termasuk Rain. Jiu merasa bingung apakah dirinya harus menggunakan semua egonya untuk evolusi ini, dimana seharusnya ia lebih berhati-hati. Karena itulah Jiu bertanya kepada Law apakah Law benar-benar ingin berevolusi. Sambil malu-malu Law menjawab ya. Mendengar hal itu, Jiu telah memutuskan untuk melakukan evolusi Law. Ketika Jiu mengucapkan kata-kata evolusi, pedang Law pun mengeluarkan cahaya merah yang sangat terang. Setelah proses evolusi Law berhasil, terlihat pedang Law memiliki corak yang berbeda dari sebelumnya, dan pada akhirnya Law pun terbangkitkan dengan tubuh yang baru. Selain itu status Law mendapatkan beberapa penambahan yaitu Psychology Resistant, dan untuk skill Law juga mendapatkan skill baru yang bernama Spirit Fusion, Amplification, Summoning, dan Absorption. Melihat semua penambahan status dan skill tersebut, Jiu pun sangat syok. Karena itulah Jiu bertanya bagaimana perasaan Law sekarang. Law menjawab bahwa ia tidak merasakan sebuah perbedaan. Law menduga kalau ia membutuhkan waktu untuk mengeluarkan semua kekuatan barunya. Karena sudah tidak ada hal yang perlu ia lakukan lagi, Jiu memutuskan untuk pulang. Kemudian Jiu tiba-tiba teringat kalau Ellie dari tadi ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Namun Ellie menjawab, bukan apa-apa Master, aku tidak apa-apa. Setelah itu Jiu pun pergi menuju suatu tempat dengan mobil mewah milik Huang dan disupiri oleh Sung Hon. Sung Hon mengungkapkan bahwa ia tidak habis pikir akan bisa mengemudikan mobil seperti ini. Karena itulah ia bersyukur telah memutuskan untuk menjadi asistennya Jiu. Jiu menjawab kalau ini juga pertama kali bagi dirinya mengendarai mobil ini. Mendengar hal itu, Sung Hon pun bertanya mengapa Jiu tidak menyetirmu sendiri. Jiu menjawab bahwa ia sebenarnya memiliki lisensi mobil tapi tidak pernah digunakannya. Lagi pula Jiu merasa lebih menyenangkan pergi bersama dengan Sung Hon daripada sendirian saja. Mendengar hal itu, Sung Hon pun
salah sangka dan mengatakan kalau ia menyukai perempuan. Alhasil Jiu pun langsung mengklarifikasi bahwa ia juga menyukai perempuan. Sementara itu Lo dan Brunhard menggoda Jiu sambil tertawa. "Master, aku tidak menyangka kalau kau menyukai pria." Lalu Sung Hon pun tiba-tiba teringat kalau sebelumnya Jiu mendapatkan nomor ranker Shin Yobin. "Apakah kau sudah menghubunginya?" tanya Sung Hon. Jiu menjawab kalau ia dan Yobin sudah mulai saling berbicara, namun Jiu tidak tahu harus membalas seperti apa. Diperlihatkan chat antara Jiu dan Yobin di mana Yobin bertanya apakah Jiu memiliki jadwal. Jiu membalas dengan kata-kata pendek yaitu menara. Mendengar hal itu Yobin pun memuji Jiu yang benar-benar bekerja keras. Lalu Yobin pun kembali bertanya apa yang Jiu lakukan pada akhir pekan. Namun lagi-lagi Jiu hanya menjawab gate. Melihat percakapan tersebut, Sung Hon bertanya apakah Jiu pernah berkencan dengan seseorang sebelumnya. Karena merasa diremehkan, Jiu pun meminta kepada Sung Hon untuk diam. Dan pada akhirnya Jiu pun sampai di tempat tujuannya yaitu kantor Guild Morningstar. Melihat gedung Guild Morningstar yang sangat megah, Jiu pun kaget. Sesampai di dalam, Jiu pun langsung disambut oleh Seonpil. Seonpil meminta maaf karena telah memanggil Jiu ke sini, padahal mereka yang meminta tolong kepada Jiu, tapi Jiu malah mendatangi mereka. Hal itu dikarenakan setelah mereka mempersatukan guild mereka dilanda kesibukan belakangan ini. Jiu menjawab tidak masalah, soalnya sekalian ia ingin melihat-lihat bangunan guild baru mereka. "Katamu kau wakil guild master bukan? Di mana guild master Kapten Donghae?" tanya Jiu. Seonpil menjawab kalau Kapten Donghae pada saat ini sedang keluar. Belakangan ini ia benar-benar sibuk dengan pekerjaan luar. Mendengar hal itu, Jiu pun bertanya jadi apa yang ingin mereka minta tolong dari dirinya. Seonpil sebenarnya merasa malu untuk meminta tolong hal ini kepada Jiu, namun dikarenakan mendesak, Seonpil mengungkapkan kalau guild mereka ingin meminta tolong untuk meminjam beberapa skeleton soldier Jiu. Mendengar permintaan tersebut, Jiu merasa bingung. Seonpil menjelaskan bahwa baru-baru ini guild mereka mendapat banyak anggota baru, tapi mereka tidak mempunyai pemandu yang cukup untuk para anggota baru ini, dan juga anggota baru ini takut pada monster. Maka dari itu Seonpil berpikir ada baiknya menggunakan skeleton Jiu untuk latihan. Dengan tanpa berpikir lagi, Jiu langsung menyetujui permintaan tersebut. Jiu menjelaskan bahwa ia juga bertanggung jawab atas berkurangnya anggota Guild Morningstar, dan ia juga belum membalas budi atas bantuan mereka yang membereskan masalah Guild Iron. Ditambah lagi Jiu merasa kalau bantuan ini akan menguntungkan dirinya. Dengan bertambah besar Guild Morningstar, maka aliansi Jiu juga akan semakin membesar. Mendengar hal itu, Seonpil merasa sangat senang dan pada akhirnya kesepakatan mereka terjalin. Scene pun berganti ke 10 hari ke depan, di mana Jiu terus memanjat tower. Pada saat ini Jiu telah mencapai lantai 39. Di sana Jiu melawan monster yang bernama Pseudo Succubus, namun dengan sekali tebasan saja Succubus tersebut langsung mati. Kemudian Lo pun menyerap darah dari Succubus tersebut yang memiliki efek meningkatkan physical attack resistance. Melihat aksi yang dilakukan oleh Jiu, para player yang di sekitar lantai tersebut menggosipi Jiu. Mereka sangat terkejut dikarenakan Jiu dari tadi membunuh monster hanya dengan sekali tebasan saja. Beberapa dari mereka bertanya-tanya apakah Jiu seorang ranker. Bahkan mereka sangat iri melihat kehebatan Jiu. Setelah membunuh banyak monster, pada akhirnya Ellie naik ke level 99. Mengetahui itu, Jiu berpikir apabila Ellie telah mencapai level 100, apakah ia harus membuat Ellie berevolusi terlebih dahulu sebelum mencoba tes lantai 40. Tapi setelah melihat Low evolusi, Jiu sangat yakin kalau bagian tubuh Ellie akan menjadi syarat untuk evolusinya. Karena itulah Jiu memutuskan untuk melewati tes lantai 40 terlebih dahulu. Kemudian Lo pun bertanya, bukankah Jiu berusaha menyembunyikan identitasnya sampai-sampai memakai topeng yang aneh waktu itu? Jiu menjawab bahwa situasinya pada saat ini telah berubah, di mana Iron Shield dan Lee Seon-ho sudah mengetahui identitasnya. Selama mereka mengawasi Jiu, Jiu tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi. Setelah tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, Jiu pun berniat untuk memulai tes lantai 40. Sesaat Jiu ingin membuka pintu tersebut, sama seperti di lantai 30, Jiu merasa gemetaran karena gelisah. Jiu meminta kepada Ellie untuk menunggunya setelah melewati tes lantai 40 ini. Dengan begitu Ellie dapat berevolusi. Ellie pun merespon dengan berterima kasih kepada Jiu atas perhatiannya. Namun Ellie memperingati Jiu kalau di balik pintu ini tidak akan sesuai dengan harapannya. Pada akhirnya Jiu pun membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam. Scene pun berganti ke Yosuo, di mana salah satu anggota guildnya memperlihatkan sebuah postingan dari seseorang yang viral baru-baru ini. Orang tersebut menceritakan kalau ia bertemu dengan seorang player yang menggunakan 2 pedang. Menurutnya player tersebut sangat keren, soalnya ia berhenti berburu untuk sehari yang dikarenakan player tersebut membereskan semua monster yang ada di lantai 39. Anggotanya pun bertanya kepada Yosuo, bukankah orang yang dimaksudkan di postingan itu merupakan temannya? Yosuo menjawab, ya, itu adalah Jiu. Yosuo merasa senang karena pada akhirnya Jiu memutuskan untuk menyelesaikan ujian lantai 40. Sementara itu di kantor asosiasi player, presiden yang baru saja mendapatkan kabar tentang Jiu, presiden mengungkapkan tampaknya Jiu sudah mulai bergerak. Sedangkan Taisik merespon dengan berpendapat bahwa Jiu memang ditakdirkan untuk menunjukkan dirinya cepat atau lambat. Ditambah lagi sekarang ia sudah mempunyai kekuatan. Malahan bagi Taisik, Jiu sudah menahan diri terlalu lama. Namun presiden merasa penasaran tentang alasan mengapa Jiu tiba-tiba bergerak sekarang. Sepengetahuan presiden, Jiu bukanlah orang yang memamerkan kekuatannya demi kepuasan pribadi. Presiden menduga mungkin saja Jiu ingin menunjukkan pada teman-temannya tentang seperti apa orang yang akan diikuti mereka. Scene pun berganti ke Jiu, di mana setelah Jiu memasuki ujian lantai 40, Jiu langsung mengaktifkan semua kemampuannya. Mulai dari Strength of Baron untuk memperkuat serangannya, Jiu juga meminta kepada Lo dan Ellie untuk bersiap-siap, dan
Jiu juga mensummon Ren dalam bentuk serigalanya. Setelah melihat sekeliling ruangan tersebut, Jiu merasa bingung mengapa isi dari ruangan ini sangat kosong keputihan. Kemudian Brunhard marah kepada Jiu karena Jiu tidak memanggil namanya. Jiu menjawab, bukankah kamu sudah dalam bentuk armor? Brunhard memberitahukan kepada Jiu kalau dirinya juga ingin berkontribusi pada pertarungan kali ini, di mana ia bisa membuka gate dan memanggil pasukan. Jiu menjelaskan dikarenakan ujian kali ini ada kaitannya dengan Ellie, Jiu merasa kalau monster undead akan tidak diuntungkan pada pertarungan kali ini. Lo menambahkan kalau ia juga setuju dengan pendapat Jiu. Kemudian Jiu pun bertanya kepada Ellie bagaimana perasaannya setelah masuk ke dalam ruangan ini. Namun anehnya Ellie tidak merespon. Hal ini pun membuat Jiu bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu kepada Ellie. Lalu ketika Jiu melihat ke arah depan, Jiu melihat bayangan dari pedang yang sangat banyak. Karena merasa penasaran, Jiu pun melihat ke atas dan ternyata terdapat banyak pedang cahaya yang melayang di atas kepala Jiu. Kemudian pedang-pedang tersebut pun melesat ke arah Jiu. Jiu yang menghadapi serangan tersebut mengatakan, sayang sekali tapi aku sudah sering menghadapi serangan sederhana seperti ini. Ketika pedang tersebut mendarat ke tanah, dengan sangat anehnya pedang-pedang tersebut tidak mengenai Jiu satupun. Jiu bertanya-tanya apakah pedang-pedang itu tidak mengincar dirinya. Tapi bagaimanapun juga Jiu merasa kalau situasi ini sama persis ketika ia melawan Law palsu. Karena itulah Jiu sangat yakin kalau tubuh fisik Ellie yang mengendalikan pedang tersebut berada di sekitar tempat ini. Namun Law memberitahukan kalau situasinya berbeda dengan waktu itu. Law meminta kepada Jiu untuk tetap bersiaga, dan benar saja kumpulan pedang yang menancap di tanah tiba-tiba bereaksi dan mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya tersebut pun naik ke atas dan berubah menjadi sebuah sosok bersayap. Terlihat sosok bersayap tersebut mengerumuni Jiu sambil membawa pedang di tangan mereka. Jiu bertanya-tanya, jangan bilang mereka adalah malaikat. Law menjawab, benar, mereka adalah malaikat. Dari dalam hatinya Jiu sebenarnya telah menduga bahwa di dunia ini terdapat malaikat, soalnya iblis juga ada. Tapi yang membuat Jiu merasa bingung adalah mengapa penampilan mereka seperti itu. Law memberitahukan kalau ia juga bingung mengapa penampilan mereka seperti itu. Tapi yang jelas Law sangat yakin kalau pertarungan ini akan memakan waktu. Jiu pun kembali bertanya apakah malaikat-malaikat tersebut kuat. Melihat dari penampilan mereka yang sekarang, Law merasa mereka tidak sekuat yang seharusnya. Meski begitu, mereka bukan lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah. Mendengar hal itu, Jiu pun bertanya mengenai pendapatnya Ellie. Ellie menjawab kalau ia juga setuju dengan Law. Mendengar bagaimana cara Ellie berbicara kepadanya, Jiu merasa kalau Ellie menjadi jarang berbicara setelah mereka memasuki tempat ini. Pada akhirnya malaikat-malaikat tersebut mulai menyerang Jiu. Scene pun berganti ke rumah Huang, di mana terlihat Huang sedang menganalisa pedang suci Nine. Huang mengungkapkan kalau ia sudah mengetahui apa yang harus ia lakukan kepada pedang suci yang terkontaminasi ini. Namun terdapat sebuah batasan yang bisa ia lakukan dikarenakan energi kehidupan dari pedang Nine sudah habis. Bagi Huang akan bagus apabila ia bisa menganalisa pedang suci yang sempurna. Lalu terdapat suatu hal yang menarik perhatian Huang, yaitu pedang suci Nine yang tiba-tiba bergetar. Huang merasa kalau pedang Nine sedang takut akan sesuatu. Sedangkan di sisi lainnya terlihat Demon King sedang membasmi Guild Karvan. Demon King meminta kepada Baal untuk membaca ingatan mereka, tapi Baal tidak merespon permintaan Demon King. Karena itulah Demon King bertanya kepada Baal apa yang telah terjadi. Dengan wajah yang serius, Baal menjawab bahwa pada saat ini tower sedang bergetar. Perasaan ini pun juga ikut dirasakan oleh Lee Seon-ho yang sedang latihan. Lee Seon-ho merasakan terdapat sesuatu yang sudah terbangun. Scene pun kembali ke Jiu. Di saat Jiu menghadapi gempuran dari para malaikat, Jiu pun langsung mengaktifkan kemampuan haste dari sepatu Hermes dan melompat ke atas untuk menyerang para malaikat tersebut. Namun dengan sangat terkejutnya, malaikat tersebut dapat menangkisnya. Kemudian Ren pun muncul dari belakang malaikat tersebut dan menggigitnya sampai terjatuh ke tanah. Malaikat yang telah berhasil dikalahkan pun berubah menjadi pedang lagi. Sementara itu malaikat lainnya pun mulai menyerang Jiu lagi. Sambil menahan serangan dari para malaikat, Jiu merasa sangat kesal karena harus melawan musuh yang dapat terbang. Lalu Law pun memberitahukan kalau ini merupakan waktu yang tepat untuk menggunakan kekuatan terbarunya. Mendengar hal itu, Jiu bertanya kepada Law bukankah ia membutuhkan waktu untuk mencocokkan dirinya dengan kekuatan barunya. Apakah kau bisa menggunakannya sekarang? Dengan nada yang penuh percaya diri, Law menjawab iya. Law menjelaskan walaupun dirinya sudah berevolusi, tapi kekuatan ini bahkan bukan 10% dari kekuatan aslinya. Karena dirinya mulai terdesak, Jiu hanya bisa mengandalkan kekuatan terbaru dari Law saja. Karena itulah Jiu bertanya skill apa yang harus ia gunakan dari ketiga skill yang baru saja Law dapatkan. Law menjawab kalau ia membutuhkan waktu. Maka dari itu Law meminta kepada Jiu untuk menjaga jarak terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Jiu memerintahkan kepada Rin untuk kembali ke dalam kalung. Dan kemudian Jiu menggunakan kemampuan reflection dari armor Brunhard agar menciptakan ledakan yang besar, sehingga para malaikat tersebut mundur. Setelah itu Jiu bertanya kepada Law apakah persiapannya sudah siap. Law menjawab sudah, dan Jiu dapat menggunakan skill yang bernama Summoning. Mendengar hal itu, Jiu langsung menggunakan skill Summoning, yang mana skill tersebut dapat memanggil wujud ego yang telah diserap oleh Law. Pedang Law pun mulai beraksi dan mengeluarkan sebuah sosok raksasa, yaitu Crusade. Dengan keempat tangannya, Crusade pun menangkap para malaikat tersebut dan mencengkram mereka dengan sangat keras. Bahkan bukan hanya Crusade saja yang disummon oleh Law, terdapat dua sosok lainnya yang berada di depan Jiu. Kedua sosok tersebut pun mulai beraksi dan menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya, yaitu Choi Min Sok dan Rhodes. Rhodes yang mencoba untuk menyerang salah satu
malaikat, namun ia malah ditusuk oleh malaikat tersebut. Tapi dikarenakan Rhodes tidak mudah dibunuh, Rhodes pun melancarkan serangan counter attack-nya dengan meninju malaikat tersebut. Sementara itu Choi Min Sok yang mencoba untuk mendekati seorang malaikat tersebut mencoba untuk menembasnya, tapi karena Choi Min Sok sangat lincah, ia pun langsung menghindar dan berpindah ke belakang malaikat tersebut dan mematahkan lehernya. Melihat semua malaikat tersebut diporak-porandakan oleh mereka bertiga, Jiu kembali bersemangat dan berniat untuk membantu mereka. Dengan mengaktifkan kemampuan haze-nya, Jiu melesat ke arah mereka dan membantai para malaikat bersamaan dengan ketiga summon tersebut. Hingga pada akhirnya para malaikat tersebut berhasil dikalahkan semua dan mereka semua pun kembali menjadi pedang lagi. Jiu yang melihat bagaimana para malaikat tersebut berubah menjadi pedang, Jiu bertanya-tanya apakah dari awal para malaikat itu merupakan pedang suci. Namun ternyata Law tidak mengetahui hal itu. Karena itulah Jiu pun bertanya kepada Ellie tentang hal tersebut. Soalnya Ellie merupakan penguasa pedang suci. Ellie pun menjawab kalau mereka semua merupakan malaikat Princedom, yang mana mereka adalah malaikat kelas atas yang ditinggalkan karena sudah tidak bisa memenuhi tugas untuk melindungi Princedom. Mendengar hal itu, Jiu kembali bertanya apakah tempat ini merupakan Princedom yang dimaksud. Ellie menjawab bukan, melainkan tempat ini hanya sekedar makam. Menurut Ellie, malaikat-malaikat ini berterima kasih kepada Jiu karena sudah membuat mereka beristirahat dengan tenang. Selain itu, Ellie memberitahukan kalau pada saat ini ia mulai mengingat tentang mereka dan tugas dirinya. Mendengar penjelasan Ellie, Jiu masih tidak mengerti sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Ellie. Namun tiba-tiba pedang Ellie mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Hal ini membuat Jiu bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Lalu ketika Jiu membuka matanya, ia melihat di pedang Ellie yang tiba-tiba menghilang dari tangannya. Di saat Jiu yang mencoba untuk mencari di mana keberadaan Ellie, tiba-tiba muncul sosok wanita yang bersayap di belakangnya Jiu. Ketika Jiu melihat sosok wanita tersebut, Jiu menemukan fakta lainnya di mana semenjak mereka masuk ke dalam ruangan Ellie sudah tidak memanggil dirinya dengan sebutan Master. Jiu tidak menyangka bahwa sosok yang sebenarnya dari Ellie merupakan seorang malaikat cantik dan kemungkinan akan menjadi lawannya. Kemunculan malaikat Ellie pun membuat kedua pedang milik Lee Seon Ho gemetaran. Lee Seon Ho sangat mengerti bahwa pada saat ini kedua pedangnya sangat senang dikarenakan penguasa mereka sudah terbangkitkan. Lee Seon Ho menduga dengan kemunculan malaikat Ellie akan membuat sebuah perubahan, tapi Lee Seon Ho tidak ingin ada orang lain yang melayani dewa tersebut selain dirinya. Kembali lagi ke Jiu, melihat sosok dari Ellie, Brunhard merasa kalau sosok Ellie terlalu berbeda dari biasanya. Kemudian Jiu pun mencoba untuk mendekati Ellie untuk menanyakan apa yang dimaksudkan ujian dan meminta kepada Ellie untuk turun agar mereka bisa berbicara. Namun Law memperingati kepada Jiu untuk menghindar. Dalam sekejap sebuah sambaran petir yang dahsyat menyerang Jiu. Beruntungnya Jiu masih sempat menghindar. Melihat serangan tersebut, Jiu bertanya kepada Ellie kenapa ia menyerangnya. Ellie menjawab bahwa semua malaikat mempunyai tugas termasuk juga dirinya. Tugas dari Ellie adalah memusnahkan. Lalu Ellie menodongkan senjatanya ke arah Jiu. Brunhard bertanya kepada Ellie kenapa ia melakukan ini terhadap mereka. Namun Ellie tidak menjawab pertanyaannya dan kembali menyambarkan petirnya ke arah Jiu. Jiu yang sudah merasa terpojokkan pun mengaktifkan skill haste dan melompat ke atas untuk mendekati Ellie. Sedangkan Ellie kembali mengarahkan pedangnya ke arah Jiu dan menembakkan petirnya lagi. Jiu yang melihati sambaran petir tersebut berusaha menahan dengan pedang Law. Alhasil sambaran petir tersebut menghasilkan ledakan yang cukup besar dan Jiu pun terpental ke tanah. Dasar jalang pengkhianat, aku sudah menduga hari ini akan datang, ungkap Law yang sangat marah kepada Ellie. Melihat kemarahan Law, Jiu tidak menyalahkannya karena Law juga pernah dikhianati bawahannya. Lalu Ellie mengangkat pedangnya ke atas langit untuk menyambarkan petir dalam jumlah yang banyak. Sedangkan Jiu hanya bisa menghindari serangan tersebut. Dengan nada yang sangat marah, Law menyarankan kepada Jiu untuk menggunakan skill death dan berjanji akan menghancurkan si jalang itu. Jiu pun meminta kepada Law untuk menenangkan dirinya. Jiu mengungkapkan kalau ia tidak bisa fokus dikarenakan Law yang sedang termakan emosi. Jiu yang mencoba untuk terus menghindar pun pada akhirnya terpojokkan, sedangkan petir selanjutnya akan menyambar dirinya. Jadi Jiu pun menahan sambaran tersebut dengan menggunakan skill refleks dari armor Brunhard, menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Jiu mengungkapkan kalau ia tidak bisa mendekati Ellie dikarenakan serangan jarak jauhnya. Gaya bertarung yang receh itu memang cocok untuk pengkhianat seperti dirinya, ungkap Law yang masih terpancing emosi. Pada akhirnya Jiu pun mempunyai ide di mana ia mengaktifkan skill summon untuk memanggil Crusade. Crusade pun mencoba untuk menangkap Ellie, namun Ellie tidak bergeming sedikit pun. Dengan skill yang bernama Saint Hole, tiba-tiba muncul sebuah lubang hitam yang menghisap tubuh raksasa dari Crusade hingga tak bersisa. Jiu yang menyaksikan hal itu hanya bisa tercengang saja. Law memberitahukan bahwa kekuatan Ellie keterbalikan dari kekuatannya. Law merasa sangat kesal karena tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya saat ini. Menurut Law, malaikat-malaikat barusan memang bisa dibereskan dengan mudah, tapi ia tidak bisa menangani kekuatan suci setingkat itu pada saat ini. Brunhard bertanya apakah skill tidak mempan terhadap Ellie. Law menjawab bahwa kekuatan Death dapat melukai Ellie asalkan Jiu dapat mengenainya. Lalu Jiu berusaha untuk menyadarkan Ellie dengan menanyakan apakah Ellie tidak mengenali dirinya. Di saat Jiu yang terus-terusan memanggil Ellie, tiba-tiba sebuah petir menyambar Jiu. Dasar idiot, jangan biarkan fokusmu tersebar. Apakah kau berharap kalau jalang sialan itu sadar hanya dengan kau berteriak keras-keras? Kalau situasinya bisa diselesaikan dengan semudah itu, tidak mungkin sampai kejadian seperti ini. Jelas Law yang marahi Jiu. Mendengar hal itu, Jiu bertanya kepada Law apa yang harus ia lakukan. Law menjawab, bunuh saja dia. Bukankah kau sendiri yang sudah sadar kalau cuma ini satu-satunya
cara, tapi Jiu merasa ragu untuk melakukannya. Tapi matamu, apakah kau sudah lupa kalau lawanmu sekarang adalah penguasa pedang suci? Cukup dengan pemikiran naifmu yang berusaha menenangkannya tanpa membunuh. Kalau kau mati, maka kami yang melakukan link denganmu juga akan ikut mati, ungkap Lo yang menceramahi Jiu. Karena dirinya terus didorong oleh provokasi Lo, Jiu pun tidak mempunyai pilihan lain untuk menggunakan skill death. Sementara itu Ellie kembali menembakkan petirnya ke arah Jiu. Jiu pun langsung menggunakan beberapa kombinasi skillnya, mulai dari acceleration dan haste untuk mendekati Ellie, ditambah dengan elemental dark untuk mengikat Ellie, dan force untuk memperkuat lengannya. Dengan wajah yang terpaksa, Jiu pun mencoba untuk menebas Ellie. Namun ketika ia melihat Ellie secara dekat, Jiu pun tiba-tiba teringat akan Ellie yang memanggil dirinya Master. Hal ini pun membuat Jiu ragu, yang mana berujung pada kesalahan yang fatal, di mana Ellie tanpa ragu menusuk dada Jiu. Rasa sakit tersebut pun dirasakan oleh Huang yang melakukan link dengannya. Huang yang merasakan sakit yang luar biasa tersebut pada akhirnya tersungkur di lantai, sedangkan Jiu yang baru saja ditusuk oleh Ellie pun harus terjatuh ke tanah dari ketinggian. Runhat dan Lo yang mengkhawatirkan kondisi Jiu terus memanggilnya. Sementara itu Ellie yang melihat Jiu yang sedang sekarat tiba-tiba tersadarkan dan memanggil Jiu dengan sebutan Master. Kemudian Ellie pun langsung menghampiri Jiu. Ellie terlihat sangat khawatir kepada Jiu, namun Lo memarahinya. Dasar sialan, berani sekali kau kemari setelah melakukan ini kepada Master. Di saat Lo yang masih belum selesai marah-marah, tiba-tiba ia dan Brunhat merasakan rasa sakit luar biasa sama seperti Huang sebelumnya. Ellie pun mencoba untuk melakukan link dengan Jiu. Sementara itu Jiu yang berada di dalam bawah sadarnya bertanya-tanya apakah pada saat ini ia berada dalam alam baka. Apa yang terjadi pada semuanya? Apakah mereka semua mati bersamaku seperti kata Lo? Ini semua gara-gara aku. Kalau aku mengetahui hal ini akan terjadi, aku pasti akan menemui keluargaku terlebih dahulu. Sebenarnya aku mengkhawatirkan mereka, tapi aku yakin Taisik akan menjaga mereka. Apakah Sujung akan baik-baik saja? Mungkin situasinya sekarang sulit karena orang yang dianggapnya murid malah mati. Aku bahkan berutang eliksir padanya dan belum sempat untuk membalaskan budi sama sekali. Suwo, Seonpil dan Kapten Donghae, aku ingin lebih membantu mereka. Iron Shield yang belum menerima pembalasan dendamku, Lee Seon-ho yang mungkin menjadi musuhku, Andreas dan iblis yang tersegel di dalam tubuh Ellie. Masih ada banyak bahaya yang mungkin mengancam keluargaku. Kupikir aku sudah tidak menginginkan apapun setelah menyembuhkan ibuku. Tidak kusangka aku masih mempunyai penyesalan sebanyak ini. Kalau orang sepertiku hilang maka, dan dalam sekejap Jiu pun tersadarkan di sebuah kursi tahta yang masih belum diketahui di mana tempat itu. Ketika Jiu melihat ke arah depan, terdapat banyak monster dan berbagai ras. Jiu yang melihat monster ini pun kebingungan, soalnya ia tidak pernah melihat naga dan monster seperti ini. Selain itu jumlah prajurit yang luar biasa banyak dan juga malaikat yang mereka lawan. Sementara itu Jiu duduk di singgasana, ia bertanya-tanya apa maksud dari mimpi ini. Namun Jiu merasa kalau mimpi ini terlalu nyata, ataukah ini penglihatan di masa depan. Jiu yang sedang kebingungan pun tiba-tiba dipanggil oleh Lo yang membuat dirinya terbangun lagi di suatu tempat, yang ternyata ia berada di pangkuannya Ellie. Jiu yang melihat di sekelilingnya pun dipenuhi dengan pohon-pohon dan bunga. Ia bertanya kepada Ellie apakah ini adalah surga. Ellie menjawab bukan, melainkan ini masih di ruangan ujian. Mendengar hal itu Jiu merasa lega, tapi Jiu merasa penasaran bagaimana ia masih belum mati. Namun setelah dipikir-pikir Jiu baru ingat di mana Ellie pernah menyerap kemampuan pedang kalian milik Iron Shield yang memiliki efek untuk menangkis satu kali serangan yang menuntun pada kematian instan. Mengetahui hal itu Jiu mengucapkan rasa terima kasihnya karena berkat Ellie ia masih selamat walaupun dirinya juga hampir mati karena Ellie. Namun Jiu baru menyadari kalau perkataannya barusan sedikit membuat Ellie merasa tidak nyaman. Agar suasananya tidak canggung, mereka pun memutuskan untuk berjalan-jalan di tempat itu. Kemudian Ellie bertanya kepada Jiu mengapa pada waktu itu Jiu tidak membalaskan dirinya, padahal ia adalah seorang pengkhianat yang berani mengarahkan pedangnya ke arah masternya. Jiu menjawab kalau ia mengerti bahwa Ellie tidak mungkin memiliki maksud yang seperti itu. Jiu sangat yakin bahwa Ellie telah mengetahui bahwa kejadian seperti ini akan terjadi. Karena itulah Jiu meminta kepada Ellie untuk memberitahukannya terlebih dahulu. Dengan wajah yang merasa bersalah, Ellie menjawab bahwa ia sebenarnya ingin memberitahukannya kepada Jiu pada waktu itu, tapi tidak jadi. Pada waktu itu Ellie sebenarnya ingin meminta kepada Jiu untuk menyerah pada ujian lantai 40 ini dan menetap dalam situasinya yang sekarang. Tapi Ellie tidak berani menghentikan Jiu, karena bagaimanapun juga Jiu harus tetap memanjat tower. Mendengar penjelasan Ellie, Jiu meminta kepada Ellie untuk tidak merasa bersalah, karena pada akhirnya mereka semua baik-baik saja. Jadi Jiu tidak ingin mempermasalahkan hal itu. Kemudian Jiu bertanya di mana ego lainnya. Ellie menjawab bahwa ini merupakan ruangan yang berbeda. Menurut Ellie, ego lainnya pasti berada di suatu tempat yang lain. Kemudian Jiu kembali bertanya apakah ingatan Ellie telah kembali. Ellie menjawab bahwa ingatannya telah kembali sedikit, tapi masih samar-samar. Ellie menceritakan bahwa pada awalnya ia diciptakan untuk mematuhi kehendak Sang Agung. Ia merasa bingung karena persoalan melayani tuan yang baru. Menurut Ellie, ingatannya tentang Sang Agung pasti menjadi samar setelah kebingungannya ini diluruskan dikarenakan ia memutuskan untuk melayani Jiu setelah kejadian ini. Namun terdapat satu hal lagi yang diingat oleh Ellie, yaitu pedang suci itu merupakan malaikat yang dengan sengaja menurunkan kelas mereka karena alasan pribadi yang mencurahkan jiwa dan raga mereka. Ellie mengungkapkan bahwa ia merupakan pedang suci pertama dengan gelar penguasa pedang suci, di mana semua pedang suci yang dibuat harus memiliki izin dan kehendak darinya. Mendengar penjelasan Ellie, Jiu pun ingin menanyakan hal lain, namun Ellie meminta maaf kepada
kepada Jiu karena waktu bagi dirinya telah habis. Mendengar kata waktu, Jiu merasa bingung apa maksud dari waktu. Sebelum mereka berpisah, Ellie mengucapkan kata perpisahan. Terima kasih atas segalanya, Master, karena kau telah memberikan kehidupan kedua padaku, menghargaiku dan selalu berada di sisiku. Aku sebenarnya ingin berbicara lebih banyak denganmu, tapi kurasa aku cuma bisa sampai sejauh ini. Mendengar kata-kata perpisahan dari Ellie, Jiu bertanya apakah Ellie sedang bercanda. Ellie pun kembali melanjutkan kata-katanya. Master, kamu adalah sosok yang lebih hebat dari perkiraanmu. Bahkan aku dan lo yang sudah hidup sangat lama tidak bisa mengartikan keberadaanmu. Karena itulah tebaslah semua yang menghalangi jalanmu untuk memanjat tower. Tidak peduli mau mereka malaikat atau iblis, manusia atau pemegang kekuasaan tower, tebas mereka semua dan jadilah penguasa menara. Aku yakin kau bisa, ungkap Ellie yang mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Jiu. Sementara itu Jiu yang mendengar hal itu pun berteriak memanggil nama Ellie dan terbangunkan dari komanya. Mengetahui bahwa Jiu telah bangun, Lo dan Brunhard pun sangat senang. Jiu meminta maaf kepada mereka karena telah membuat mereka khawatir. Lalu ketika ia melihat ke arah pedang Ellie, Jiu sangat syok dikarenakan pedang Ellie telah mati. Scene pun berganti ke gedung tower di mana Yobin baru saja selesai memandu para player baru yang ada di guildnya. Melihat Yobin yang masih berdiri di sana, anggota guildnya pun bertanya apakah ia tidak pulang. Yobin menjawab kalau ia sedang menunggu seseorang. Hal ini pun mengundang pertanyaan kepada anggota guildnya apakah seseorang tersebut merupakan pria. Dalam sekejap wajah Yobin langsung memerah. Yobin sebenarnya ingin bertemu dengan Jiu di mana mereka telah berjanji akan bertemu pada malam harinya setelah Jiu menyelesaikan ujian lantai 40. Mengetahui bahwa Jiu yang masih belum menyelesaikan ujiannya, Yobin pun memutuskan untuk menunggu Jiu lebih lama lagi untuk jaga-jaga saja. Sedangkan di sisi lainnya, anggota guild Yobin yang sedang ingin pulang, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan seseorang yang membuat mereka bergeming. Mereka mengungkapkan bahwa ini merupakan pertama kalinya mereka melihat Lee Seon-ho secara langsung. Diperlihatkan Lee Seon-ho sedang menuju ke atas tower, entah apa tujuannya. Scene pun berganti ke Jiu lagi, dimana setelah kematian Ellie, sistem memutuskan bahwa Jiu berhasil melewati ujian ini dan Jiu diberikan sebuah hadiah berupa sebuah bulu yang bernama Ellie Token. Namun Jiu tidak memperdulikan hal itu dikarenakan ia sedang syok mengenai linknya yang telah terputus dengan Ellie. Mengetahui hal itu, Jiu pun merasa sangat marah dan berteriak dengan sangat keras. Jiu pun meluapkan emosinya dengan memukuli lantai secara terus-menerus. Lo dan Brunhard mencoba untuk menasehatinya, namun Jiu terus memukuli lantai dengan sekuatan tenaga sampai tulangnya retak. Seperti orang kesurupan, Jiu terus memukul dan memukul. Sedangkan Lo dan Ellie terus memanggil Jiu hingga pada akhirnya Jiu pun berhenti. Jiu terlihat sangat frustasi. Sementara itu dengan bodohnya Lo malah memancing kemarahan Jiu dengan mengatakan, kuatkan dirimu, Master, si jalang pengkhianat itu sepertinya tidak akan hidup lagi. Perkataan ini pun membuat Jiu membentak Lo dengan menyuruhnya diam. Dalam sekejap Lo pun langsung diam. Jiu meminta maaf kepada Lo karena ia tidak seharusnya marah kepada Lo. Hanya saja Jiu meminta kepada Lo untuk diam sebentar saja. Setelah itu Jiu pun keluar dari ruangan ujian menuju checkpoint lantai 40 tower. Lo meminta kepada Jiu untuk berhati-hati dikarenakan terdapat sebuah barrier yang menyelubungi tempat ini. Hal itu bisa dilihat dari tempat ini yang sangat sepi. Kemudian tiba-tiba seseorang menghampiri Jiu yang ternyata adalah Lee Seon-ho. Dengan wajah yang sangat mengintimidasi, Lee Seon-ho mengucapkan, aku datang ke sini hanya untuk berjaga-jaga, tapi sepertinya ini merupakan perjalanan yang sia-sia. Dilihat dari kondisimu yang sekarang, maka sudah dipastikan pedang sucimu telah tiada. Sementara itu Jiu yang melihat kehadiran Lee Seon-ho langsung mengeluarkan pedang Lo. Lee Seon-ho meminta kepada Jiu untuk tenang karena ia sudah berjanji tidak akan melukai Jiu. Lee Seon-ho mengungkapkan tujuannya datang kemari adalah untuk memastikan saja, tapi ia merasa kecewa setelah melihat keadaan Jiu yang kurang enak dipandang. Kemudian dengan wajah yang mengejek, Lee Seon-ho mengatakan, tidak kusangka kau bahkan tidak bisa menjaga satu pedang saja. Perkataan ini pun membuat Jiu tersulut emosi dan mengaktifkan skill death. Lo mencoba untuk menasehati Jiu agar tidak melakukan tindakan yang bodoh, namun Jiu tidak mendengarkannya. Dengan sangat cepatnya Jiu berpindah ke arah belakang Lee Seon-ho dan berniat untuk menyerangnya, tapi Lee Seon-ho tidak bergeming sedikit pun. Ketika Jiu melayangkan tebasannya, dengan terkejutnya Lee Seon-ho menahan pedang Jiu hanya dengan jarinya saja. Kemudian Lee Seon-ho mendorong Jiu hingga membuatnya terjatuh. Lee Seon-ho kembali memberitahukan bahwa ia tidak akan menyentuh Jiu selama 1 tahun ke depan. Dengan wajah yang mengancam, Lee Seon-ho mengucapkan bahwa Jiu yang sekarang bukanlah ancaman bagi dirinya. Ia tidak habis pikir melihat kondisi Jiu yang menyebut dirinya sendiri sebagai master dari penguasa pedang suci akan seperti ini. Dan pada akhirnya Lee Seon-ho pun pergi. Setelah mendapatkan hinaan dari Lee Seon-ho, Jiu pun semakin frustasi dan berteriak dengan sangat keras. Scene pun berganti keluar tower di mana Yobin masih menunggu kedatangan Jiu di tengah hari yang hujan. Yobin menduga bahwa ujian lantai 40 sedang dijalani Jiu sedikit sulit, makanya Jiu tidak mungkin bisa menyelesaikannya dalam 1 hari saja. Selain itu hari sudah semakin malam, karena itulah Yobin pun memutuskan untuk pulang. Namun tiba-tiba terjadi sebuah kehebohan di mana orang-orang berkumpul karena mereka melihat pakaian seseorang yang bersimbahan darah. Ternyata sosok dari orang tersebut adalah Jiu yang sedang berjalan dengan sempoyongan. Mengetahui bahwa itu adalah Jiu, Yobin pun langsung menghampirinya. Yobin bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Jiu. Ketika Jiu melihat Yobin, Jiu pun langsung terjatuh pingsan di tubuhnya Yobin. Dan semenjak itu Jiu tidak mengetahui apa yang terjadi kepada dirinya. Dari alam
Dalam bawah sadarnya, Jiu mengungkapkan bahwa kepalanya terasa sangat berat. Jiu bertanya-tanya apa yang terjadi pada dirinya setelah ia meninggalkan tower. Kemudian Jiu pun membuka matanya. Di hadapannya terlihat seseorang. Jiu yang belum sepenuhnya sadar bertanya apakah itu adalah Yobin. Namun ternyata bukan, orang tersebut adalah Sunghon. Jiu yang merasa ruangan tersebut sangatlah asing baginya. Jiu bertanya kepada Sunghon ia sebenarnya berada di mana. Sunghon menjawab bahwa Jiu pada saat ini berada di rumahnya. Dikarenakan Sunghon mengetahui bahwa Jiu pasti akan menanyakan apa yang terjadi, Sunghon langsung menceritakan bahwa pada saat itu Jiu jatuh di pelukannya Yobin. Dan sungguh kebetulan sekali Sunghon yang mengikuti Jiu langsung mengambil Jiu dari Yobin untuk dibawa ke dokter asosiasi, dan setelah itu barulah Sunghon membawa Jiu ke rumahnya. Sunghon memberitahukan kalau ia telah mengganti baju dan melepas sarung tangan Jiu. Mendengar hal itu, Jiu pun berterima kasih kepada Sunghon. Namun yang membuat Jiu penasaran adalah mengapa Sunghon mengikuti dirinya. Sunghon menjawab kalau ia tidak mungkin membiarkan Jiu yang keluar dari gedung asosiasi dengan kondisi seperti itu. Sunghon memberitahukan bahwa Yobin langsung pulang setelah merawat Jiu sebentar. Karena itulah Sunghon menyarankan kepada Jiu untuk menelponnya nanti. Mengetahui bahwa hari sudah malam, Sunghon menawarkan kepada Jiu apakah ia ingin minum teh atau makan. Jiu yang mendapatkan penawaran tersebut pun mencoba untuk berpikir, hingga pada akhirnya Jiu tidak memilih keduanya, melainkan Jiu bertanya kepada Sunghon apakah ia memiliki minuman beralkohol. Sunghon pun menjawab tentu saja. Singkat cerita, mereka berdua menghabiskan malam dengan meminum beberapa kaleng bir. Kemudian Jiu pun bertanya apakah Sunghon tidak merasa penasaran tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Sunghon pun menjelaskan alasan mengapa ia tidak bertanya kepada Jiu, karena ia sangat yakin bahwa Jiu akan menceritakan kepada dirinya pada saat Jiu siap. Namun setelah melihat kondisi Jiu yang sekarang, Sunghon ingin memberikan waktu kepada Jiu untuk menenangkan dirinya dan tidak ingin mencampuri hal itu. Mengetahui bahwa Sunghon sangat mengerti dirinya, Jiu pun mengucapkan terima kasih. Sementara itu, mengetahui bahwa rumah Sunghon yang cukup besar, Jiu bertanya apakah Sunghon sendirian. Sunghon yang salah paham dengan pertanyaan Jiu pun menjawab, ya, aku jomblo. Namun bukan itu yang dimaksudkan oleh Jiu, melainkan Jiu bertanya apakah Sunghon tinggal sendirian. Sunghon menjawab bahwa ia tinggal bersama dengan ibunya, tapi pada saat ini ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Sunghon menceritakan bahwa semenjak ia masih kecil, ibunya sering sakit-sakitan. Sunghon merasa beruntung bisa menjadi seorang player setelah keluarganya mengalami berbagai kesulitan. Namun sayangnya penyakit ibunya sudah menjalar terlalu jauh, jadi dengan uang pun Sunghon tidak bisa menyembuhkannya lagi. Mendengar cerita Sunghon, Jiu merasa kalau kehidupan mereka memiliki kesamaan di mana ibu mereka mengalami sakit yang parah. Dari dalam hatinya, Jiu bertanya-tanya seperti apa perasaan Sunghon ketika ia mengantar Jiu ke dalam labirin dan ketika melihat Jiu mendapatkan eliksir yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Kemudian Jiu pun pergi ke balkon untuk mencari udara segar. Di sana Jiu merenungkan tentang ibunya yang saat itu dalam kondisi kritis. Pada saat itu Jiu berpikir kalau ia merupakan orang yang paling sial di dunia dan seolah-olah memikul semua kesedihan di dunia, dan bahkan sampai sekarang Jiu masih merasa begitu. Selain itu, Jiu sangat yakin bahwa pada saat ini Yosuo, Seonpil, dan Kapten Donghae juga merasakan kesedihan yang mendalam sama seperti dirinya karena telah kehilangan banyak rekan-rekannya di pertempuran melawan Guild Iron. Jiu merasa pada saat ini ia belum berkembang sama sekali dari waktu itu. Sedangkan Brunhard yang melihat wajah Jiu yang sedih, Brunhard pun mengkhawatirkannya. Namun Jiu menjawab kalau ia sudah tidak apa-apa dan merasa sedikit tenang. Mengingat kematian Ellie, Jiu menjelaskan apabila ia tidak ingin mengalami rasa kehilangan lagi, maka satu-satunya cara adalah dengan menjadi lebih kuat. Karena itulah Jiu memiliki pertanyaan kepada Lo. Namun anehnya Lo tidak merespon Jiu. Jiu bertanya kenapa Lo hanya diam saja. Lo menjawab kalau ia bisa menjawab dikarenakan pada saat sebelumnya ia disuruh oleh Jiu untuk diam. Mengetahui bahwa Lo sedang ngambek kepadanya, Jiu langsung meminta maaf. Namun Lo malah menggoda Jiu dengan menjawab kenapa hukuman harus ada kalau minta maaf bisa menyelesaikan masalah. Akan tetapi Jiu langsung membalas dengan bertanya mengapa Lo berbicara waktu berhadapan dengan Lee Seon-ho. Lo menjawab kalau itu merupakan situasi darurat. Kembali ke topik serius, Lo bertanya jadi apa yang ingin ditanyakan Jiu kepada dirinya. Jiu mengungkapkan setelah ia telah menenangkan dirinya, Jiu memikirkan sebuah kemungkinan apakah terdapat sebuah cara untuk membangkitkan Ellie. Mendengar pertanyaan itu, Lo mengungkapkan kalau Jiu ini sangat bodoh karena baru sekarang menanyakan hal itu padanya. Lo memberitahukan tentu saja ada, namun pertama-tama Jiu harus menemui Huang untuk menanyakan apakah pedang Ellie bisa diperbaiki. Singkat cerita, Jiu langsung menemui Huang dan sangat terkejutnya Huang mengatakan bahwa pedang Ellie bisa diperbaiki. Huang mengungkapkan kalau ia sudah mendapatkan sedikit pengetahuan tentang pedang suci dari hasil analisanya terhadap pedang suci Nine. Jadi dalam hal memperbaiki pedang Ellie bukan menjadi masalah bagi Huang, tapi seperti yang dikatakan olehnya, Huang hanya bisa memperbaiki fisik dari pedang suci Ellie, namun ia tidak bisa membawa jiwa ego Ellie kembali. Jiu menjawab hal itu tidak masalah karena Jiu sendirilah yang akan melakukan bagian itu. Lalu Jiu pun bertanya kepada Huang apakah tubuh Huang baik-baik saja. Mendengar pertanyaan tersebut, Huang kembali teringat ketika ia mengalami sakit yang parah. Menurut Huang, ia mengalami sesuatu yang menarik berkat Jiu, tapi Huang tidak ingin mengalami pengalaman itu lagi. Mendengar hal itu, Jiu meminta maaf. Kemudian Huang pun bertanya kepada Jiu apakah ia boleh bekerja di dalam gate-nya Jiu, soalnya kepadatan manas di sana sangat tinggi dan Huang yakin itu akan membantu pekerjaannya. Dengan senang hati Jiu menjawab boleh dan
dan langsung membuka gate-nya. Selain itu, Jiu memerintahkan kepada Brunhard untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh Huang selama di dalam gate. Brunhard menjawab kalau ia akan berusaha semaksimal mungkin. Huang pun langsung masuk ke dalam gate dan memerintahkan para undead untuk mengambil semua peralatan miliknya. Setelah masalah fisik pedang Ellie terpecahkan, Jiu bertanya kepada Lo apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Lo menjelaskan bahwa Ellie mati karena ia kehilangan sumbernya. Ellie mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Jiu yang berada dalam kondisi kritis, bahkan dengan kemampuan Kaleon. Karena itulah Jiu harus memulihkan sumbernya terlebih dahulu. Lo memberitahukan bahwa sumber dari pedang suci adalah kehidupan, berbeda dengan Lo yang sumbernya adalah kematian. Maka dari itu Jiu harus mendapatkan kekuatan kehidupan dan kematian secara bersamaan. Tentu saja hal itu tidaklah mudah untuk Jiu. Dilihat secara teori, menguasai kehidupan dan kematian merupakan sesuatu yang mustahil. Karena itulah Jiu harus melakukan sesuatu mendekati dewa mulai sekarang. Singkat cerita, Jiu pun pergi ke ruang bawah tanahnya untuk melakukan meditasi sembari dibimbing oleh Lo. Tujuan dari meditasi ini adalah untuk memastikan wadah yang ada di dalam tubuh Jiu. Lo menginstruksikan kepada Jiu untuk fokus dengan menyingkirkan semua informasi eksternal dan merasakan semua yang terjadi di dalam dirinya. Mulai dari detak jantung, aliran darah, kontraksi, dan relaksasi. Lo meminta kepada Jiu untuk merasakan mana yang mengalir dari jantung ke kepalanya dan organ dalamnya agar Jiu dapat mendalami hubungan link Jiu dengan egonya. Dengan mengikuti instruksi dari Lo, tubuh Jiu pun mulai mengalami kontraksi secara terus-menerus hingga pada akhirnya Jiu pun muntah. Lo bertanya apa yang dilihat oleh Jiu di dalam tubuhnya. Jiu menjawab bahwa ia melihat kehampaan tiada ujung. Mendengar hal itu, Lo sangat terkejut karena ia hanya memerintahkan Jiu untuk melihat sedikit saja. Tapi Jiu malah berhasil melihat seluruh kapasitas wadahnya meski baru beberapa kali mencoba. Menurut Lo, Jiu benar-benar seperti monster. Setelah itu Jiu pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Jiu mengatakan kalau ia baru tahu bahwa itu adalah wadah miliknya. Lo mengungkapkan pada awalnya Lo memperkirakan akan membutuhkan waktu 2 bulan untuk Jiu dapat melihat seluruh wadah miliknya. Tapi Jiu berkembang lebih cepat dari perkiraannya. Dari dalam hatinya Jiu berkata kehampaan tiada ujung yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Kepalanya langsung sakit cuma karena mengetahuinya. Kemudian Jiu bertanya kepada Lo apakah semua orang mempunyai wadah seperti itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Lo pun memarahi Jiu dikarenakan Jiu masih belum menyadari betapa spesial dirinya. Jiu menjawab kalau ia juga menyadari bahwa dirinya bukan manusia biasa, tapi ia masih tidak mengerti spesial seperti apa yang dimaksudkan oleh Lo. Lo menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa Jiu sangatlah spesial. Mulai dari alasan mengapa Jiu tidak bisa naik level, alasan ada banyak orang kuat yang tertarik padanya, alasan mengapa Jiu dapat mempunyai gate yang bahkan tidak bisa dimiliki siapapun. Yang terakhir, Lo tidak bisa memberitahukannya dikarenakan Jiu akan terkena penalti kalau ia mengatakannya lebih jauh. Jiu akan mengetahui hal itu apabila waktunya telah tiba. Kemudian Lo memberitahukan kepada Jiu untuk melanjutkan meditasinya lagi apabila istirahatnya sudah selesai. Lo berpendapat walaupun membangkitkan Ellie merupakan hal yang bisa dilakukan, tidak seharusnya Ellie dibiarkan begitu saja dalam waktu yang lama. Jiu setuju dengan pendapat tersebut. Menurutnya lebih cepat lebih baik. Jiu pun memulai meditasinya lagi sembari dibimbing oleh Lo. Lo menginstruksikan Jiu untuk mencari kekuatan kehidupan di dalam wadahnya. Seperti yang dikatakan oleh Lo sebelumnya bahwa Ellie mengorbankan kekuatan kehidupannya untuk menyelamatkan Jiu. Karena itulah harusnya terdapat sisa-sisa energi kehidupan yang masih tertinggal di dalam tubuh Jiu. Setelah mendapatkan instruksi tersebut, Jiu pun langsung memejamkan matanya. Lo memberitahukan kalau ia tidak menyuruh Jiu untuk melihat terlalu dalam seperti yang dilakukannya sebelumnya, melainkan sebagian kecil dari wadahnya itu. Jiu pun mencoba untuk masuk ke dalam wadahnya lagi dan berhasil. Ketika Jiu membuka matanya, ia melihat sebuah kobaran energi berwarna merah. Jiu bertanya apakah itu adalah energi kematian. Lalu tiba-tiba energi kematian tersebut menjawab benar dan ternyata itu adalah Lo. Lo memuji Jiu karena telah berhasil menemukannya. Menurut Lo, apabila Jiu telah berhasil sampai di sini, maka seharusnya mudah untuk mencari ego yang lain. Jiu pun mencoba untuk melihat sekelilingnya hingga akhirnya Jiu melihat ego lainnya yang ternyata adalah Brunhard. Ego Brunhard terlihat seperti anak kecil. Jiu yang mengetahui bahwa ego memiliki wujud berbeda-beda, Jiu pun semakin penasaran untuk melihat lainnya. Mulai dari Rin yang berbentuk serigala dan kedua wujud samar itu, Jiu menduga bahwa itu adalah Hermes dan Oberon. Jiu merasa penasaran di mana wujud Huang. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan besi. Jiu pun mengikuti suara tersebut hingga pada akhirnya ia menemukan ego Huang yang sedang mengetuk besi. Jiu yang penasaran tentang apa yang terjadi ketika ia menyentuh Huang, Jiu pun langsung mendekatinya. Ketika Jiu sudah hampir menyentuh Huang, Lo pun langsung memperingatinya untuk berhenti. Lo menjelaskan bahwa ego yang berada di dalam tempat ini merupakan link yang terhubung dengan dunia nyata. Entah apa yang akan terjadi apabila Jiu menyentuhnya. Jiu mengatakan seharusnya Lo memberitahukan kepada dirinya lebih awal. Terlepas dari itu, Jiu berkata kalau ia masih belum menemukan energi kehidupan seperti yang dibicarakan oleh Lo. Karena itulah Jiu bertanya kepada Lo bagaimana caranya untuk menemukan energi kehidupan tersebut di tempat yang luas seperti ini. Lo menjawab Jiu pasti bisa merasakan energi kehidupan tersebut. Soalnya
Soalnya Jiu sudah pernah menggunakan kekuatan kehidupan. Meski tidak langsung, itu terjadi ketika Jiu memulihkan ego Huang melalui pedang suci Nine. Lalu meminta kepada Jiu untuk mengingat perasaan itu lagi. Mendengar instruksi dari Lo, Jiu mengungkapkan bahwa ia masih belum bisa merasakan kekuatan kehidupan secara sepenuhnya. Tapi Jiu mulai memahami susunan bagian di dalam wadahnya. Menurut Jiu, tempat ini terbagi menjadi dua lokasi. Yang pertama lokasi kematian yang menjadi tempatnya Lo, dan lokasi tempat ego yang lainnya berkumpul. Jiu pun terus berusaha untuk menemukan lokasi energi kehidupan tersebut, hingga pada akhirnya Jiu menemukannya. Lo mengungkapkan kalau ia tidak menyangka bahwa Jiu dapat menemukannya secepat ini. Sementara itu Jiu mencoba untuk mendekati sebuah cahaya yang berada di kejauhan sana. Ketika Jiu sampai di sana, Jiu melihati sebuah bola berwarna kuning. Jiu bertanya-tanya apakah ini adalah kekuatan kehidupan yang dimaksudkan oleh Lo, tapi yang dilihatnya hanyalah bola berwarna kuning. Karena itulah Jiu bertanya kepada Lo tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Lo meminta kepada Jiu untuk bersiap-siap, namun Jiu tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Lo. Lo memberitahukan bahwa Jiu harus bersentuhan dengan bola kuning tersebut, tapi Lo tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ketika Jiu melakukannya. Mendengar penjelasan Lo, Jiu pun menguatkan tekadnya untuk menyentuh bola tersebut. Ketika Jiu menyentuh bola tersebut, tiba-tiba sebuah cahaya keluar dari dalam bola tersebut hingga menyinari seluruh wadah Jiu. Sementara itu tubuh fisik dari Jiu mengalami sakit yang luar biasa. Mengetahui hal itu, Lo meminta kepada Jiu untuk menguatkan dirinya dan terus fokus dengan kekuatan kehidupan tersebut. Apabila Jiu terus seperti ini, maka Jiu bisa mati. Dari dalam hatinya Jiu mengungkapkan bahwa tubuhnya seperti diremukan. Apakah ini harga yang harus dibayar karena mencampuri kekuatan kehidupan? Tanya Jiu. Sambil menahan rasa sakit, Jiu mencoba untuk merangkak dan berdiri. Kemudian Jiu memanggil pedang Lo. Mengetahui hal itu, Brunhard dan Lo bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Jiu. Dengan sangat terkejutnya, Jiu ternyata menusuk kakinya dengan menggunakan pedang Lo tersebut. Alhasil Jiu pun berhasil menenangkan dirinya lagi. Menurut Lo, Jiu sangatlah gila, tapi baginya itu tidak masalah selama Jiu sudah sadar. Lo memberitahukan mulai saat ini adalah saat terpenting di mana Jiu akan mengubah struktur pembangunan wadah miliknya. Pembangunan apa maksudnya? Tanya Jiu. Lo menjelaskan pada saat ini kekuatan kehidupan dan kematian saling berbentrokan satu sama lain. Keduanya tidak bisa menjadi satu, sama halnya seperti air dan minyak. Bentrokan inilah yang membuat tubuh Jiu menjadi kesakitan. Karena itulah Lo menginstruksikan kepada Jiu untuk membangun dinding di antara keduanya. Jiu bertanya bagaimana cara melakukannya. Lo menjawab pertama-tama Jiu perlu mengurutkan ego mulai dari kekuatan kematian, wilayah ego, dan barulah kekuatan kehidupan. Apabila Jiu tidak melakukan itu, maka nyawa Jiu tidak akan bertahan lama. Dan benar saja Jiu kembali merasakan sakit yang luar biasa. Brunhard pun mencoba untuk menyemangati Jiu. Jiu mengungkapkan bahwa kesadarannya perlahan mulai menghilang. Lo meminta kepada Jiu untuk terus bertahan seperti itu, karena pada saat ini para ego sudah mulai bergerak untuk menjalankan tugas mereka. Jiu pun terus menahan rasa sakit tersebut hingga sore hari. Jiu yang sedang pingsan pada akhirnya terbangun. Mengetahui bahwa Jiu telah sadar, Lo dan Brunhard pun sangat senang. Jiu bertanya apa yang telah terjadi pada saat ia sedang pingsan tadi. Lo menyuruh Jiu untuk memeriksa wadahnya sendiri. Jiu pun mulai melakukan meditasi lagi untuk melihat wadah yang ada di dalam tubuhnya. Ketika Jiu telah berhasil masuk, Jiu melihati kekuatan kematian dan kehidupan tidak bertabrakan satu sama lain lagi. Hal itu dikarenakan Rain dan Oberon mendorong kekuatan kematian, sedangkan Brunhard dan Hermes mendorong kekuatan kehidupan. Selain itu, Huang juga ikut membantu mendorong dari tengah. Setelah itu, sistem memberitahukan bahwa level assimilation Jiu telah meningkat dan Jiu telah menerima kekuatan kehidupan. Diperlihatkan status window terbaru dari Jiu, yang mana pada bagian skill Jiu telah mendapatkan kekuatan kehidupan. Mengetahui bahwa dirinya telah dapat mengendalikan kekuatan kehidupan, Jiu merasa sangat senang. Lo menyebut Jiu beruntung dikarenakan ego yang bergerak mengikuti kata hati mereka sendiri. Selain itu, sisa-sisa dari eliksir yang tidak sepenuhnya diserap oleh tubuh Jiu telah membantu Jiu untuk mencegah agar wadah miliknya tidak hancur. Lo memberitahukan pada saat ini wadah Jiu semakin luas dari sebelumnya. Lo menduga itu adalah anugerah yang tersembunyi dari Jiu. Kemudian Jiu pun bertanya tentang apa yang harus ia lakukan sekarang. Lo menjawab Jiu harus berlatih mengendalikan kekuatan kehidupannya sekarang. Lo sangat yakin tidak akan memakan waktu lama untuk Jiu, soalnya Jiu telah mengendalikan kekuatan kematian. Walaupun melakukan hal itu tidak mudah, namun dengan sangat terkejutnya Jiu berhasil mengeluarkan energi kehidupan tersebut dengan sekali coba saja. Mengetahui hal itu, Lo pun merasa sangat kesal karena lagi-lagi Jiu merusak ekspektasi dirinya. Sedangkan Brunhard mengucapkan selamat kepada Jiu dan menyebut Jiu sebagai seorang jenius. Selanjutnya, Lo pun menyuruh Jiu untuk melatih pengendalian kekuatan kehidupannya, setidaknya sampai pada tingkatan di mana Jiu mengendalikan kekuatan kematiannya. Menurut Lo, Jiu memiliki banyak waktu untuk latihan sampai Huang masih memperbaiki pedang Eli. Jiu yang mendengar nama Huang, Jiu pun teringat di mana Huang mengatakan kalau ia sebenarnya membutuhkan referensi pedang suci seutuhnya untuk memperbaiki pedang Eli. Lo pun melanjutkan justru itulah tujuan dari latihan ini. Kemudian Lo pun memerintahkan kepada Brunhard untuk membuka gate-nya. Dari dalam gate tersebut keluar banyak pedang. Jiu bertanya apakah itu pedang suci dari ujian lantai 40. Lo menjawab benar, mereka menyuruh para skeleton untuk membawa semuanya ketika Jiu
Jiu sedang pingsan di ujian lantai 40. Dan untuk itulah mulai saat ini Lo menyuruh Jiu untuk berlatih membangkitkan semua bangkai pedang suci tersebut dengan menggunakan kekuatan kehidupan. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu. Di dalam rumah terlihat ibu Jiu yang bertanya kepada Taisik apakah ia baik-baik saja tanpa bantuannya. Taisik menjawab baik-baik saja. Taisik mengatakan kalau ia ingin membalas budi atas hadiah yang ia terima dari ibunya Jiu. Karena itulah Taisik meminta kepada ibu Jiu untuk duduk santai saja sembari ia memasak. Tapi ibu Jiu terlihat masih khawatir apakah Taisik bisa memasak. Taisik meminta kepada ibu Jiu untuk tidak perlu khawatir. Walaupun penampilannya seperti ini, Taisik sangat percaya diri dengan kemampuan masaknya. Taisik berjanji akan menyediakan makan siang yang enak dalam sekejap. Namun Taisik merasa sangat penasaran mengapa ia sudah lama tidak bertemu dengan Jiu. Apakah Jiu masih belum keluar dari bawah tanah? Tanya Taisik. Ibu Jiu menjawab iya. Sudah lebih dari 1 bulan Jiu berada di bawah tanah. Ibu Jiu berharap Jiu makan dengan teratur selama berada di sana. Sembari membersihkan beras, Taisik pun berusaha menghibur ibu Jiu dengan mengatakan bahwa Jiu pasti bisa menjaga dirinya dengan baik. Setelah itu Taisik pun berusaha memfokuskan dirinya. Menurutnya ini merupakan kesempatan yang sempurna untuk menunjukkan daya tariknya kepada ibunya Jiu. Bahkan Taisik rela untuk belajar memasak dari seorang koki terkenal. Dan ini adalah merupakan saat yang tepat bagi Taisik untuk menunjukkan hasil usahanya itu. Taisik pun mulai mengambil pisau dan memotong-motong semua sayuran dengan sangat cepat sampai menghasilkan tekanan udara di sekitarnya. Kemudian Taisik pun memasukkan semua bahan ke dalam panci yang berisikan kaldu. Hingga pada akhirnya sup sayuran yang dibuat oleh Taisik telah selesai. Setelah itu Taisik langsung mencobanya. Namun tidak enak. Taisik merasa bingung mengapa masukannya menjadi tidak enak seperti ini. Padahal ia sudah mengikuti semua langkah yang telah diajarkan kepadanya. Lalu tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang sangat besar. Ibu Jiu bertanya-tanya suara apa barusan. Apakah itu berasal dari bawah tanah? Mengetahui hal itu, Taisik pun meminta kepada ibu Jiu untuk diam di sini. Sedangkan Taisik akan memeriksanya. Ketika Taisik membuka pintu ruang bawah tanah, asap yang sangat tebal langsung keluar dari sana. Taisik yang masuk ke dalam ruangan tersebut bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jiu di sini. Lalu dengan sangat terkejutnya tiba-tiba terdapat 3 sosok yang menyuruh Taisik untuk tidak mendekat. Ternyata 3 sosok tersebut adalah malaikat yang menodongkan pedang mereka ke arah lehernya Taisik. Ketiga malaikat tersebut pun meminta izin kepada ayah mereka untuk membasmi Taisik. Scene pun berganti ke sebelumnya di mana Jiu sedang berlatih untuk membangkitkan pedang suci. Menurut Jiu, dalam membangkitkan pedang suci tidak semudah yang ia perkirakan, di mana ketika ia mencoba untuk memusatkan kekuatan kehidupannya, pedang tersebut malah hancur berkeping-keping. Dan ini merupakan percobaan kesekian kalinya. Menurut Lo, dalam menyalurkan kekuatan kematian dan kehidupan sangatlah mirip, tapi dikarenakan Jiu yang terlalu mendorong kekuatan kematian, makanya Jiu gagal. Jiu pun kembali mengambil pedang selanjutnya dan menyalurkan energi kehidupannya lagi ke pedang tersebut, namun gagal lagi dan lagi. Bahkan jumlah pedang suci yang hancur mencapai 30 buah. Tapi semua kegagalan ini telah menuntun Jiu untuk memahami inti dari sebuah pedang suci. Mendengar hal itu, Lo memuji Jiu. Lo pun kembali memberikan beberapa nasihat kepada Jiu, di mana proses penyaluran energi kehidupan yang sama seperti dengan otak atau jantung manusia. Sudah menjadi tugas Jiu untuk membuat darah mengalir ke dalam area tersebut. Setelah menghitung tumpukan tersebut, Jiu membutuhkan terdapat 70-80 pedang suci yang masih bisa ia gunakan. Jiu sangat percaya diri kalau dirinya pasti akan berhasil, tidak peduli bagaimanapun caranya. Namun semua itu tidak sesuai dengan keinginannya. Setelah gagal terus-menerus, pada saat ini pedang suci hanya tersisa 3 buah saja. Mengetahui hal itu, Lo bertanya apa yang akan Jiu lakukan selanjutnya. Apakah Jiu ingin istirahat sebentar karena mungkin saja mental Jiu mempengaruhi hasilnya? Jiu menjawab tidak dan ia ingin mencobanya sekali lagi. Soalnya ia sudah mulai merasakan sesuatu. Jiu khawatir apabila ia beristirahat maka rasa itu akan hilang. Jiu pun mengambil pedang dan mulai menyalurkan kekuatan kehidupannya. Jiu merasa pada kali ini ia akan berhasil. Lo menginstruksikan Jiu untuk terus menjaga kekuatan kehidupannya seperti itu. Namun dikarenakan Jiu yang terlalu banyak mengalirkan kekuatan kehidupan, Lo menyuruhnya untuk berhenti. Akan tetapi Jiu menjawab yang melakukan itu bukanlah dirinya, melainkan pedang ini. Jiu merasa bahwa pedang ini menyerap kekuatan kehidupannya dengan begitu pesat. Apabila diteruskan seperti ini, maka pedang ini pasti akan hancur. Dikarenakan Jiu yang sudah memahami cara menyalurkan kekuatan kehidupannya, Lo pun berusaha membujuk Jiu untuk menyerah pada pedang satu ini dan melanjutkan pada pedang selanjutnya. Namun Jiu tidak mau menyerah. Jiu tiba-tiba mengambil 2 pedang lainnya. Dari dalam hatinya Jiu mengungkapkan apabila 1 pedang saja tidak bisa menahan kekuatan kehidupan sebesar ini, maka dari itu Jiu berencana untuk menyebarkan pada ketiganya secara langsung. Penyaluran kekuatan kehidupan tersebut terus dilakukan oleh Jiu hingga pada akhirnya terjadi sebuah ledakan yang menggemparkan seisi rumahnya. Setelah itu Jiu pingsan dan terbangun dengan malaikat di sampingnya. Menurut Lo, Jiu sangat luar biasa, padahal ia cuma menyuruh Jiu untuk membangkitkan pedang suci, tapi ia malah menciptakan malaikat. Jiu meminta maaf kepada Taisik atas perlakuan mereka tadi, soalnya ia tidak sempat menghentikan mereka. Taisik memberitahukan bahwa Jiu tidak perlu meminta maaf kepadanya karena ia tidak terlalu memikirkannya. Selain itu, bagi Taisik, ketiga malaikat ini bukan ancaman baginya. Mengetahui bahwa mereka telah diremehkan, ketiga malaikat tersebut pun langsung marah dan meminta izin kepada Jiu untuk memusnahkan Taisik. Namun dalam sekejap mereka langsung terdiam setelah Jiu memerintahkan mereka untuk diam. Mendengar penjelasan Jiu sebelumnya mengenai kekuatan kehidupan pedang suci dan malaikat,
Taisik merasa hampir setiap hari Jiu bisa melakukan sesuatu. Jiu meminta tolong kepada Taisik untuk merahasiakan tentang ini, bahkan dari presiden asosiasi juga. Lo setuju dengan hal itu? Menurutnya presiden terlalu banyak mengetahui informasi, jadi ada baiknya Jiu menyembunyikan kekuatannya sebisa mungkin. Dan sungguh leganya Taisik berjanji kalau ia tidak akan memberitahukan siapapun termasuk presiden asosiasi. Soalnya Taisik juga memiliki hubungan yang buruk dengan presiden asosiasi. Sementara itu Taisik mengatakan bahwa terdapat sesuatu yang ingin ia bicarakan hanya dengan Jiu saja. Mendengar hal itu, Jiu pun langsung membuka portal gate dan menyuruh ketiga malaikatnya untuk masuk ke dalam sana. Soalnya Jiu merasa tidak nyaman apabila ketiga malaikat diam di sana seperti patung ketika mereka sedang berbicara. Namun sebelum mereka pergi, tiba-tiba salah satu dari malaikat memanggil Jiu dengan panggilan ayah. Mendengar bahwa Jiu yang dipanggil ayah oleh malaikat tersebut, Taisik pun menertawai Jiu dari belakang. Sementara itu Jiu bertanya ada apa. Malaikat tersebut pun bertanya apakah Jiu bisa memberikan mereka bertiga dengan sebuah nama. Menanggapi permintaan tersebut, Jiu pun mulai memikirkan nama yang cocok untuk mereka. Lo dan Brunhard merasa penasaran nama seperti apa yang akan diberikan oleh Jiu. Namun dalam sekejap Jiu pun langsung memberikan mereka nama. Mulai dari malaikat yang kiri bernama Hamiel, yang di tengah bernama Kamael, dan bagian kanan bernama Anael. Jiu bertanya-tanya apakah mereka akan menyukai nama tersebut, yang ternyata mereka sangat senang. Bahkan saking senangnya mereka menitikan air mata mereka. Mengetahui hal itu, Jiu pun merasa sangat lega. Setelah mendapatkan nama mereka, ketiga malaikat pun langsung masuk ke dalam gate. Kemudian Jiu pun bertanya kepada Taisik apa yang ingin dibicarakannya. Taisik menjawab ia hanya ingin membagikan beberapa informasi mengenai pergerakan Guild Karvan yang susah dilacak akhir-akhir ini. Asosiasi menduga bahwa pada saat ini Guild Karvan tidak sedang berada di Korea, melainkan mereka melakukan pergerakan di luar negeri. Karena itulah asosiasi Korea harus bekerja sama dengan asosiasi dari seluruh dunia untuk melacak mereka. Dan Demon King yang akan menangani persoalan itu karena Demon King memiliki pengaruh di berbagai negara. Selain itu terdapat satu informasi yang lain, di mana ini sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Jiu, tapi Taisik tetap ingin memberitahukannya, yaitu belakangan ini jumlah gate yang muncul semakin banyak, bahkan muncul beberapa gate unik. Mengetahui bahwa gate unik merupakan makanan bagi Brunhard untuk naik level, secara spontan Jiu mengatakan kepada Taisik kalau ia ingin mengatasi gate unik tersebut. Taisik menjawab tidak masalah selama Jiu bisa mengatasinya. Namun Taisik merasa bingung, biasanya orang-orang menjauhkan diri dari gate unik. Setelah itu Taisik pun berpamitan kepada Jiu untuk pergi, namun Jiu malah menggodanya dengan mengatakan silakan nikmati waktumu bersama ibuku. Setelah kepergian Taisik, Jiu bertanya kepada Brunhard tentang apa yang akan terjadi ketika ia menyerap sebuah gate unik. Brunhard menjawab mungkin gate-nya akan menjadi tambah besar dan monster-monster yang ada di dalam bertambah. Kemudian Jiu pun membuka gate untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh ketiga malaikatnya. Namun dengan sangat terkejutnya terjadi sebuah peperangan di dalam gate, di mana ketiga malaikat berpikir bahwa Jiu mengirim mereka ke sini untuk membasmi para undead tersebut. Sedangkan para undead yang mendapatkan serangan tersebut mencoba untuk mempertahankan wilayah mereka. Alhasil peperangan sangat dahsyat pun tidak terhindarkan. Sedangkan Jiu yang melihat peperangan tersebut hanya bisa termenung saja. Singkat cerita, Jiu pun menghentikan peperangan mereka dan menghukum ketiga malaikat bersamaan dengan Leech. Jiu pun meminta penjelasan dari mereka tentang apa yang telah terjadi di sini dan bagaimana mereka bisa bertengkar. Hamiel menjawab, kami berusaha membersihkan wilayah ayah dari kenajisan. Aku sangat yakin bahwa mana yang suram di dalam gate ini pasti berasal dari kelompok itu. Sedangkan kesaksian Leech, kami berusaha memusnahkan kemunafikan yang menerobos masuk ke dalam wilayahmu. Rasanya benar-benar kotor dengan adanya lalat di wilayah Master. Setelah mendengar kesaksian kedua belah pihak, Jiu pun baru menyadari bahwa ini merupakan kesalahannya. Sementara itu Lo mengejek Jiu bodoh karena telah menyatukan para undead yang merupakan musuh abadi para malaikat. Setelah mengetahui kesalahannya, Jiu pun meminta kepada mereka untuk berdiri. Kemudian Jiu pun memberikan perintah pertamanya kepada mereka, yaitu mereka tidak boleh bertarung satu sama lainnya. Mendengar hal itu, Hamiel pun langsung protes kenapa Jiu melindungi para undead tersebut. Jiu pun meminta kepada mereka untuk berhenti. Jiu mengatakan bahwa ia tidak meminta kepada mereka untuk akrab satu sama lain asalkan mereka tidak bertengkar saja. Selain itu, Jiu memberitahukan kepada ketiga malaikat bahwa para undead yang ada di sini merupakan senior mereka karena mereka sudah ada di sini terlebih dahulu sebelum mereka. Mendengar perintah tersebut, ketiga malaikat menjawab akan melaksanakannya walaupun itu merupakan penghinaan yang memalukan bagi mereka. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Jiu. Ternyata suara tersebut adalah milik Huang yang menggunakan telepati. Huang bertanya kenapa bagian dalam gate ini sangat sedikit berisik. Apakah telah terjadi sesuatu? Jiu menjawab bukan apa-apa, hanya terjadi pertengkaran anak-anak yang sulit diatur. Mendengar hal itu, Huang merasa lega. Selain itu, Huang ingin memberitahukan bahwa pekerjaannya telah selesai, yaitu pedang Eli telah diperbaiki. Ketika Jiu melihat pedang Eli yang berkilauan, Jiu merasa sangat puas, bahkan pedang Eli terlihat lebih bagus dari sebelumnya. Huang menjelaskan kalau ia mulai memahami cara memperbaiki pedang suci berkat rongsokan pedang suci yang Jiu kumpulkan sebelumnya. Mendengar hal itu, Jiu pun berterima kasih kepada Huang dan berjanji akan membalas budi Huang suatu saat nanti. Huang menjawab itu tidak perlu, soalnya ia memiliki hutang nyawa kepada Jiu. Huang merasa sangat senang karena pada akhirnya ia bisa sedikit membalas budi tersebut. Huang memberitahukan bahwa ia telah melakukan segala cara untuk memperbaiki pedang Eli. Sisanya tergantung pada Jiu, apakah ia mau mencobanya langsung. Dari dalam hatinya, Jiu merasa akan sangat bagus untuk
memulainya sekarang ketika ia masih tahu apa yang harus ia lakukan. Tapi Law tidak setuju dengan hal itu. Menurut Law sangatlah tidak tepat menggunakan kekuatan kehidupan di dalam gate yang dipenuhi mana kegelapan. Soalnya mana kegelapan tersebut akan mengganggu proses penyaluran yang akan dilakukan oleh Jiu. Karena itu Law menyarankan kepada Jiu untuk melakukannya di ruangan bawah tanah saja. Mendengar saran dari Law, Jiu pun setuju. Kemudian Jiu bertanya kepada Huang apakah ia ingin ikut. Huang menjawab tentu saja rasanya akan sangat senang kalau ia bisa melihat kekuatan kehidupan mengalir ke dalam pedang yang aku perbaiki. Menurut Law itu merupakan keputusan yang tepat. Dengan begitu Huang bisa langsung menangani masalah yang mungkin terjadi pada Ellie. Selain itu juga Law menyarankan kepada Jiu untuk membawa ketiga malaikat untuk berjaga-jaga. Mungkin mereka bisa membantu ketika terjadi masalah saat Jiu menggunakan kekuatan kehidupannya. Singkat cerita, Jiu pun membawa Huang dan ketiga malaikat ke ruangan bawah tanah. Jiu meminta ketiga malaikat untuk bersiaga dan langsung bertindak apabila terjadi sesuatu kepada dirinya. Dan ketika itu terjadi, ikuti arahan Law saja. Namun Anael bertanya, tapi ayah, aku bisa merasakan energi jahat darinya. Aku tidak bisa mengikuti arahan darinya. Aduh, lagi-lagi masalah ini terulang. Lakukan saja untukku dan tahan saja, jawab Jiu. Sementara itu di sisi lainnya terlihat Huang yang menertawai Jiu karena mereka memanggil Jiu dengan sebutan ayah. Jiu yang merasa malu pun langsung memerintahkan kepada mereka untuk tidak memanggil dirinya dengan sebutan ayah mulai dari sekarang. Menanggapi perintah tersebut, ketiga malaikat protes. Menurut mereka itu merupakan perlakuan yang sangat kejam dengan tidak memperbolehkan mereka untuk memanggil Jiu dengan sebagai sebutan ayah. Menurut Law mereka tidaklah salah, soalnya mereka terlahir sebagai malaikat baru tanpa ingatan masa lalu mereka. Pada dasarnya mereka itu makhluk ciptaannya Jiu. Mendengar nasihat dari Law, Jiu pun memiliki ide dengan menyuruh mereka untuk memanggil Jiu dengan sebutan master saja, soalnya yang lainnya juga memanggil Jiu dengan sebutan itu juga. Alhasil ketiga malaikat pun setuju. Setelah itu Jiu berencana untuk memulai penyaluran kekuatan kehidupannya. Jiu merasa sangat gugup untuk melakukan hal ini dikarenakan ia takut pedangnya hancur. Scene pun berganti ke beberapa hari setelahnya, di mana Jiu memasuki gate unik seperti yang telah dijanjikannya kepada Taisik. Namun saat ini Jiu tidak perlu bersusah payah lagi, soalnya hanya dengan pasukannya saja gate ini dapat ditaklukkan dengan mudah. Tapi setelah melihat-lihat pasukannya bertarung dengan semangat, Jiu pun berniat untuk bergabung juga. Kemudian Jiu pun mengaktifkan skill elemental darknya dan dengan sangat terkejutnya Jiu tiba-tiba terbang dengan sebuah sayap. Sayap tersebut merupakan kombinasi antara skill elemental dark dan spirit fusion milik Law. Law dengan bangganya mengatakan jangan lupa bahwa semua ini berkat skill spirit fusion miliknya. Jiu pun menjawab, baiklah, kuakui kau memang sejenis dalam memuji diri sendiri, tapi cukup dalam bahasa basinya. Seorang tuan tidak boleh bermalas-malasan ketika bawahannya bertarung. Jiu pun memulai aksinya dengan menebas semua monster Griffin hingga pada akhirnya semua Griffin berhasil dikalahkan. Jiu yang melihat tangan kirinya kosong, Jiu mengungkapkan bahwa ia masih tidak terbiasa dengan tangan kirinya yang kosong di mana Ellie selalu berada di sana. Brunhard dan Law pun berusaha untuk menghibur Jiu dengan menyuruhnya untuk terbiasa dengan itu. Tak lama kemudian sebuah sosok mendatangi Jiu dengan memanggilnya master. Ternyata sosok tersebut adalah Ellie dengan wujud fisik terbarunya. Sambil membawa mayat dari boss gate ini, Jiu yang melihat kehadiran Ellie pun merasa sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan episode ini pun telah selesai. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, teman-teman bisa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!